Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Dan selamat datang buat Sobat Milenial dimanapun kalian berada yang sore hari ini sudah bergabung dengan kami dalam acara Koridor Ide Batch 17. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Joshua Han, saya adalah mahasiswa dari Universitas Widya Kartika, Surabaya. Baik, saya mengucapkan selamat bergabung buat semua Sobat Milenial di forum online kali ini bersama narasumber kita. Semoga Sobat Milenial dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Buat Sobat Milenial yang tidak sempat mengikuti forum online sore hari ini atau ingin menyaksikan kembali forum ini, Sobat Milenial dapat mengaksesnya di YouTube channel Universitas Widya Kartika Surabaya. Dan jangan lupa tentunya Sobat Milenial harus mensubscribe YouTube channel Universitas Widya Kartika. Dan jangan lupa untuk like and comment tentunya. Serta jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook serta Twitter dari Universitas Widya Kartika. Caranya kalian bisa cari di pencarian yaitu @info-uwika. Mengapa? Karena dengan begitu Sobat Milenial dimanapun kalian berada, kalian dapat mengetahui info-info dan updatean-updatean terbaru dari Universitas Widya Kartika serta info dari Koridor Ide. Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Baik, untuk diketahui oleh Sobat Milenial dimanapun kalian berada bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggunya menemani kalian semua dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu yang dibagikan kepada Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Informasi terkait Koridor Ide dapat Sobat Milenial akses di bit.ly/koridor-ide. Baik, selain itu kita juga akan mengapresiasi bagi beberapa audiens yang aktif bertanya dan menyapa, serta ada audiens terfavorit. Bagi audiens yang beruntung akan kami berikan A-Certificate gratis dan merchandise dari Universitas Widya Kartika yang akan kami kirimkan langsung loh ke tempat tinggal Sobat Milenial. Jadi kalian nggak perlu datang ke kampus, kalian tinggal duduk di rumah, kita yang antar. Enak kan? Dan kami juga akan memberikan A-Certificate gratis kepada seluruh Sobat Milenial, seluruh peserta forum online sore hari ini, dan yang pastinya dengan mengisi terlebih dahulu survei kepuasan yang akan kami kirimkan linknya di kolom chat forum dan bisa dilihat juga di email yang kami kirimkan kepada peserta forum sore hari ini. Tiap minggunya kita ada challenge seperti apa dan apa akan kami share di kolom chat forum, oke? Koridor Ide Batch 17 sore hari ini merupakan salah satu serangkaian acara dari Dis Natalis Universitas Widya Kartika ke-34. Jeng jeng! Nih, Universitas Widya Kartika itu udah 34 tahun. Tadi kita sudah merayakan rangkaian acaranya dari pagi sampai 1 tahun ke depan. Dan ini Koridor Ide Batch 17 sore hari ini itu
salah satu rangkaian acaranya gitu. Jadi buat sobat milenial yang sedang bergabung dengan kita sore hari ini, kalian beruntung loh, karena kalian termasuk yang merayakan 34 tahun Universitas Widya Kartika. Oh ya, jangan lupa sobat milenial juga bisa memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Universitas Widya Kartika di kolom chat yang sudah disediakan. Serta jangan lupa kasih selamat ulang tahun juga di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, semuanya deh, sebanyak-banyaknya. Oke? Memeriahkan gitu loh. Oke? Jangan lupa ya sobat milenial. Kemudian saya punya informasi juga nih buat sobat milenial yang tertarik menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana atau kalian yang bekerja dan ingin melanjutkan studinya. Kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian butuhkan melalui program konsultasi pendidikan untuk dapat membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya, serta dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, rekomendasi khusus. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung tanya-tanya aja ya. Caranya gimana sih Kak tanyanya? Kalian bisa langsung segera daftarkan diri melalui link di pmb.widyakartika.ac.id atau kalian juga bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp Universitas Widya Kartika di nomor 081356594211. Baik, ini nih yang kayaknya sobat milenial sudah tunggu-tunggu dari tadi, yang sudah menunggu dari 30 menit sebelum acara kayaknya ya. Jadi kita langsung masuk ke rangkaian acara, nggak perlu lama-lama, nggak perlu basa-basi lagi. Saya ingin memperkenalkan nih narasumber kita yang keren, yang kece pokoknya. Saya persilakan kepada Ibu Fitria Widiani Rosinda. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, semoga ini moderatornya Mas Joshua Han ya nanti ya? Saya atau MC. Oh, MC Hits ya, saya dengar MC Hits ya katanya ya. Selamat sore semua teman-teman mahasiswa, ibu bapak dosen yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ya, selamat sore Ibu, semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Amin. Ibu Fitria Widiani Rosinda ini merupakan Sekjen Perhumas Surabaya, Creativepreneur, dosen ilmu komunikasi Universitas Bayangkara Surabaya. Dan pada sore hari ini, Ibu Fitria akan memberi materi yang super kece pokoknya. Dari judulnya sih sudah kece sih, kalian pasti tahu. Dari temanya, yaitu Lati. Ada yang tahu nggak Lati? Itu kan lagi booming kan lagunya, lagi yang Jawa-Jawa gitu lagunya. Nah, pasti kalian tahu Lati. But what is that meaning with the Lati? Kita nggak tahu. Tapi Bu Fitria ini yang akan menjelaskan apa sih maksudnya Lati itu. Nah, Lati itu kalau dipanjangkan atau dijabarkan artinya landriji. Dalam bahasa Indonesia artinya bijak berkomunikasi di era teknologi. Harga diri dipertaruhkan pada lisan dan ujung jari. Gitu. Oke, selanjutnya saya sudah memperkenalkan narasumber. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita pada sore hari ini. Tentunya sudah tidak asing lagi, moderator yang sudah melalang buana di dunia permoderatoran di dunia kayaknya ini ya. Jadi sudah ganteng, kece, tapi nggak tahu sih single apa enggak, saya nggak tahu. Jadi saya perkenalkan aja, ada Kak Rio Oktorananda Putra. Terima kasih. Halo kawan, gimana kabarnya? Selamat sore. Ya. Sore Joshua, titip pesan aja nanti sama tim kreatifnya, nanti intronya diganti aja ya, jangan begitu lagi ya. Jadi apa nih Kak? Bisa mungkin saran-saran ya, kita tahu juga nih. Tuh. Nanti over expectation nanti takutnya ini, perlu diganti skripnya ini. Baik, koordinator pusat
Kak Rio ini merupakan koordinator Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika Surabaya. Untuk narasumber kita Ibu Fitria dan moderator kita Kak Rio, apakah sudah siap? Siap dong. Siap. Siap. Baik, teman-teman sobat milenial juga pastinya sudah nggak sabar untuk menunggu ilmu-ilmu baru, mendapatkan wawasan-wawasan baru dari Ibu Fitria ini. Perlu saya sampaikan juga bahwa para peserta dalam forum online ini bisa memberikan pertanyaannya langsung dengan menanyakan melalui kolom chat. Kemudian kita akan pilih dan sebut namanya. Dan sobat milenial yang kita bacakan dapat mengaktifkan mikrofonnya untuk menanyakan kepada Ibu Fitria secara langsung. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Selanjutnya saya akan menyerahkan waktu dan kesempatan ini kepada Kak Rio selaku moderator pada sore hari ini. Silakan Kak Rio. Ya, terima kasih Joshua. Selamat sore kepada sobat milenial semua dan selamat sore kepada narasumber kita Ibu Fitria Widiani Rosinda. Ini saya mengawalinya dengan begini sih. Karena sekarang ini euforianya sedang, temanya ini sekarang juga Disnatalis Wika yang ke-34. Saya juga ingin sekali mengucapkan kepada Ibu Fitria Widiani Rosinda yang sebenarnya lebih saya akrab tuh dipanggil Bunda, karena beliau juga salah seorang yang yang mengajar saya, yang mendidik saya juga ketika di perkuliahan sarjana. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada beliau karena sudah berkenan untuk mengisi materi di Koridor Ide ini. Sekali lagi selamat ulang tahun juga kepada Bunda. Semoga selalu sehat dan selalu kreatif. Amin. Ini saya ulang tahunnya sama kayak Wika ini ya. Selamat ulang tahun, kita bersama-sama ini. Iya, sama-sama. Wika umur 34 tahun ya? Betul. Saya umur 40 tahun, Mas Rio. Wah, itu kan umurnya Bunda. Kayaknya masih kelihatan 20-an lah ya. Iya, selamat milad ya buat Wika. Semoga semakin jaya ke depannya, sukses selalu dan bisa menjadi barometer pendidikan di Indonesia. Amin. Sukses selalu juga pastinya untuk Bunda. Jadi memang beliau sejak saya di bangku perkuliahan saya akan memanggil beliau sebagai Bunda dan sekarang kita ngobrol di Koridor Ide. Oke. Dan lama-lama lagi Bunda, judul kita Ajining Diri Sokolati lan Driji. Gini karena sekarang juga lagi booming juga judul lagu Lati gitu ya dari With Genius ini. Bunda sendiri, kita ingin mengurai dulu deh Bunda. Ini pepatah Jawa ini kan melekat sekali dengan kehidupan kita gitu, khususnya di Indonesia ini terkait bagaimana bertutur kata gitu Bunda. Kita bisa uraikan dulu Bunda. Iya, ini sebetulnya tema ini dari panitia ini ya, keren banget gitu loh. Karena saya begitu diminta oleh Mas Rio untuk menjadi narasumber dalam Koridor Ide ini tentang ajining diri ono ing lati ini luar biasa sekali ya. Karena konten lokal ini konten yang di tengah gempuran digitalisasi sekarang ini luar biasa, tapi impact-nya kena gitu ya. Maksudnya nanti saya akan berbicara banyak pada teman-teman. Ini banyak mahasiswa ya Mas Rio ya. Ya, selamat datang Pak Irul. Ini beliau dari dosen dari Unitri Malang ini, selamat datang. Sempat kelihatan sepintas ini. Terima kasih Pak sudah bergabung. Oh iya, terima kasih Pak Irul sudah bergabung, senang sekali. Selamat datang di Surabaya ini Pak. Saya sekarang juga dari Malang ini Pak Irul. Gimana? Posisi saya di Malang ini di rumah orang tua ini kebetulan. Oh gitu. iya, monggo. Jadi memang kalau dulu ditambahkan ajining di lati itu kan ya, tapi sekarang ditambah driji gitu. Jadi dulu ketika ketika pepatah Jawa di masa lalu itu kan apa yang kita sampaikan itu kualitas kita dari apa yang kita sampaikan begitu ya. Nah, tapi di zaman sekarang kualitas diri kita tuh dilihat dari apa yang kita sampaikan di media sosial. Jadi status kita, terus kemudian bagaimana komentar-komentar kita, seperti itu. Menarik sekali sebenarnya. Jadi mengadopsi pepatah Jawa
kuno begitu diadopsi di masa yang sekarang itu masih tepat sekali itu. Gitu Mas Rio. Waduh. Eh, tapi sampai sekarang pun itu juga berpengaruh ke kehidupan kita, Bunda. Kemudian Iya, kita tambahkan judul itu ke betul. Landriji itu. Nah, memang ini eranya era digital ini ya, Bunda. Iya, saya juga waktu itu kepengen ketawa sendiri waktu Mas Rio menambahkan bukan cuman berbicara ya, tapi dari sisi apa yang jari kita yang kita tulis itu, yang kita komen, yang kita bikin status itu kan sekarang menggunakan jari begitu ya. Kalau kita melalui media sosial itu bagus juga ternyata. Jadi saya akhirnya menyesuaikan materi dengan permintaan panitia ini. Mudah-mudahan Mas, Mbak, dan Ibu Bapak berkenan pada sore hari ini. Wah, pasti Bunda. Karena kalau kita secara lisan saja ini kan medianya kan harus langsung gitu, Bunda. Kalau Landriji ini kan medianya sudah benar-benar masif gitu nanti dampaknya gitu, Bunda. Iya, betul. Karena memang kan nanti saya juga akan ceritakan ya, Rio. Luar biasa sekali sih, terutama ini kesempatan yang baik untuk Mas dan Mbak ini mahasiswa yang bergabung pada sore hari ini, bahwa ternyata di sekitar kita ya, Mas Mbak, di mahasiswa dan alumni UWIK ini ya, terutama itu sudah banyak sekali korban dari jeratan undang-undang ITE gitu, karena salah komen, karena salah status, karena salah menulis begitu, terus kemudian dilaporkan dan akhirnya jadi ruwet, masalahnya jadi panjang gitu, karena kan kita tuh nggak pernah tahu apa yang kita tulis itu seberapa membahayakannya buat diri kita, gitu Rio. Oke, Bunda. Silakan mungkin bisa dimulai, Bunda, pemaparan materinya, Bunda. Iya, saya mulai ya, mungkin yang next slide ya. Ini kan judul ya, jadi Aji Ning Diri, Sokolati, terus kemudian ditambahin zaman sekarang tuh Landriji begitu. Oh, ini Rio, suaranya sangat kecil, tidak terdengar. Mungkin bisa diatur ini dari panitia. Atau mungkin sinyal di tempat Bu Murti ya, yang mungkin kurang ini ya, mungkin ya Bu. Oh iya, sudah jelas Bunda. Mungkin dari para peserta bisa diaktifkan bukan mikrofon, pakai speakernya atau mungkin pakai headset lebih jelas. Karena kita sudah settle, sudah baik Bunda kualitasnya. Ya, baik. Jadi selamat sore semuanya. Saya mungkin ada yang belum mengerti ya arti dari tema kita pada sore hari ini. Saya coba sedikit menjelaskan gitu ya. Jadi sebetulnya ini pepatah Jawa kuno yang sampai sekarang itu masih abadi, sampai era sekarang, era digital tuh masih abadi. Jadi sebetulnya intinya itu kata-katamu adalah kualitas dirimu. Nah itu Sokolati, dari lidah ya. Jadi dari Sokolati itu kita itu apa yang kita kemukakan, apa yang kita sampaikan itu mencerminkan bagaimana sih pribadi kita, bagaimana diri kita sebetulnya dari apa yang kita sampaikan gitu. Terus kemudian apa yang kita katakan itu ya itu kita gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itulah penilaian orang terhadap kita. Jadi kita jangan menyalahkan orang ketika misalnya orang itu dinilai temperamen, orang itu dinilai cerewet, orang itu dinilai bagaimanapun. Kemudian dia kalau komen tuh pedas-pedas seperti itu dari jejak yang kita sampaikan seperti media sosial kan. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau teman-teman sudah punya semua pasti ya media sosial tuh bisa merasakan mana komen teman yang dari waktu ke waktu tuh komennya tuh begitu gitu, pedas ya, dalam tanda kutip pedas gitu ya. Terus kemudian mana yang komennya tuh menyejukkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa kita rasakan dari apa yang kita lihat atau kita baca kesehariannya, terutama teman yang itu selalu masuk di link kita begitu ya. Terus kemudian yang sekarang ini berubah dari yang dulunya kita sampaikan, ya sekarang itu dari status yang kita tulis gitu di media sosial terutama ya. Jadi teksnya berbicara gitu Bunda. Iya betul. Jadi bicara ini ya, maksudnya apa yang kita tulis ya, apa yang kita tulis. Jadi bukan apa yang kita bicarakan, tapi apa yang kita tulis, komen kita, status kita. Kita mengkomen pernyataan teman, kita mengkomen status teman itu juga termasuk, itu mencerminkan apa yang bagaimana kita gitu. Jadi misalkan nih, contoh teman kita menulis sesuatu hal gitu, terus kita teman ini menulis sesuatu hal yang sifatnya dia lagi marah gitu ya, terus kemudian kita, oh iya bener itu, segala macam seperti itu bisa terbaca. Bagaimana kita tuh bisa terbaca di situ gitu. Tapi ketika ada teman yang ya sudah sabar,
ini juga semoga ini cepat berlalu. Nah, itu kita juga bisa lihat, oh berarti tipenya orang ini seperti ini gitu ya. Itu memang kita merasakan bagaimana karakter orang tuh dari apa yang kita tulis di media sosial, Rio. Gitu. Ini saya membayangkan audiens ini sambil juga meringis-meringis gitu dengar cerita begini nih. Ini kayak yang aku lakukan juga di sama temenku gitu kayaknya. Yang jeli-jeli kepala gini. Oke, Iya, benar. oke, next ya, berikutnya. Iya, iya, benar. Nah ini sekarang ini istilah ini kan semua sudah paham ya. Kita sekarang sudah nggak asing lagi dengan istilah dunia dalam genggaman gitu. Jadi semuanya terjadi dalam hitungan detik, tidak lagi menit. Detik ini kita bisa mendapatkan informasi tentang sesuatu hal. Detik berikutnya kita bisa mendapatkan informasi dari hal yang lain lagi. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya, halnya sama tapi informasi disampaikan oleh dua media yang berbeda, itu bisa menghasilkan persepsi yang berbeda, ya seperti itu. Jadi memang seperti itu jadi memang kita menyampaikan itu memang dan kita mendapatkan itu hitungannya itu sudah per detik lagi, jadi bukan lagi per menit gitu. Cepat sekali ya. Dunia itu dalam genggaman itu ada gambar yang saya ambil dari internet juga. Kita dalam satu ini ya, satu HP, satu alat komunikasi itu semuanya kita mau baca dulunya kita baca media massa koran. Kita mau baca koran bisa semua bisa kita baca di handphone kita. Kita mau rapat dari handphone. Kita mau apa lagi? Kita mau diskusi dari handphone. Kita mau kuliah dari handphone. Kita mau jual beli, mau beli sesuatu, mau cari sesuatu, mau cari jodoh dari handphone. Gitu. Jadi semuanya dari handphone. Kita mau tahu cuaca di luar negeri seperti apa, kita mau tahu kondisi di luar negeri seperti apa, itu semuanya dari handphone. Cukup dari benda kecil itu yang kita punya itu. Jadi memang semua terjadi dalam hitungan detik. Yang luar biasa sekali ya dunia teknologi komunikasi kita berkembang sekarang ini. Oke, next. Nah ini udah pada tahu ya. Kalau sekarang itu bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu gitu. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang senyum-senyum ini pada, ya memang betul gitu. Jadi dulu mulutmu harimaumu, kita awas lo ya, jangan ngomong macam-macam ya, jangan ngomong asal, ngomong tuh harus hati-hati gitu. Sekarang bukan lagi bicara, tapi hati-hati ya sama jarimu. Jadi apa yang kamu tulis di media sosial, apa yang kamu ketik. Ada waktu saya menjadi pembicara di kampus di Lampung ya. Ini ada cerita lucu sebetulnya. Saya sambil cerita aja ya, Mas Rio ya. Jadi begini, loh Bu, kalau kita tulis kan kita bisa hapus, nggak masalah gitu. Iya, tetapi bagaimana dengan yang sudah ter-screenshot? Ya kan teman-teman? Itu kan kadang-kadang kita lupa gitu, bahwa apa yang sudah kita share di media sosial kita itu meninggalkan jejak digital. Ya, saya ngomong sesuatu sama Rio tentang masalah politik nih. Oh Rio, ternyata calon ini tuh begini, nggak bagus. Ternyata begini. Seperti itu ya. Kemudian saya share ke Rio, jebret. Saya share ke Rio. Atau gini deh, saya sama Rio dalam satu grup yang sama. Ya, kemudian saya share tentang masalah politik. Saya share ke satu grup itu. Kemudian sepersekian detik itu sudah sampai kan ke semua di grup itu kan, maksudnya semua orang, ya kan? Kebetulan kalau misalnya Mas Andrew, Mbak Anjeli, Mbak Anindya, Ano dalam satu grup yang sama dan pegang HP semua, kemudian melihat, saya hapus, memang hilang, gitu. Tapi bagaimana dengan yang sudah screenshot? Sementara kita tahu kemampuan screenshot itu kalah detik gitu, persekian detik gitu, jebret, seret, sudah tinggal. Kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, itu teman-teman. Itu yang banyak sekali terjadi di lapangan. Kalau Anindya nggak suka sama Anjeli, apa yang dilakukan? Itu bisa jadi alat bukti. Dan itu valid. Dan itu valid untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib tentang pencemaran nama baik. Ya, itu contoh ya. Jadi hati-hati, jangan dipikir, Bu, kan bisa dihapus, Bu. Kalau kita nulis status, ini kan bisa kita hapus. Iya, memang kita hapus dan itu sudah terhapus. Tapi bagaimana yang sudah meninggalkan jejak di tempat lain gitu. Kita kan cuma nggak hapus dalam grup itu bisanya ya. Tapi ketika sepersekian detik Mas Rio ngirim share kita ke tempat lain lagi, apakah kita bisa mengontrol? Nggak bisa. Ya, bisa. Itu dia.
Itu dia kalau sudah Apalagi perkara. kalau di WhatsApp itu kan bahkan kalau sudah lewat 1 jam itu udah nggak bisa dihapus lagi untuk ke orang lain. Iya, betul. Bukan sampai 1 jam, Rio, nggak sampai 1 jam ya? Sampai Iya, itu nggak sampai malah 1 jam. jadi jejak digital selamanya itu. Berapa, kalau nggak salah di grup WhatsApp itu berapa menit gitu ya, nggak sampai lah. Dan itu kalau sudah kita siapa yang menjamin kan dari dalam grup kita tidak di-share keluarkan seperti itu. Kayak gitu. Oke, Bunda. Ya. Tapi gini Bunda, apakah artinya ini teknologi ini juga dikatakan selalu negatif gitu Bunda terkait hal ini Bunda? Atau justru malah ini menjadi alat yang baik buat orang-orang yang memang ini diperlukan untuk penyebaran informasi gitu Bunda? Yang mana nih? Yang maksudnya seperti apa? Hal yang baik, hal baik gimana? Hal yang kan baik. kita kalau bicara tentang perkembangan teknologi tadi kan di dalam genggaman gitu. Iya. Kalau kemudian dimanfaatkan seperti ini, di era informasi gitu Bunda? Iya, kan sebetulnya teknologi komunikasi itu kan seperti dua mata pisau ya. Satu sisi itu positif dan satu sisi membantu kita, satu sisi justru menjerumuskan kita gitu. Tinggal sebetulnya yang menjadi penentu bagaimana nasib kita di media sosial itu siapa sih? Apakah teknologi itu sendiri? Bukan, kita. Ya. Jadi kita misalnya Mas Rio nih, canggih banget Mas Rio pakai iPhone 900 sekian gitu ya, harganya 22 juta misalkan. Tapi kalau mentalnya Mas Rio, mentalnya tidak memiliki literasi bermedia yang baik, ya sama aja kan, sama aja dengan para pengguna gadget yang skala biasa saja gitu ya. Maaf saya saya tidak bermaksud membedakan ya, tapi ini memang fenomena di masyarakat kita ketika kita tuh selalu sibuk memperbarui gadget kita. Kita pengen segala fitur itu ada, kita pengen segala aplikasi itu bisa masuk ke dalam ini kita ya, tapi kita nggak bisa pakai gitu. Kita cuman banter itu bikin status. Ngapain kalau memang kita cuman bisa bikin status, ngapain kita pakai gadget yang sangat dengan harga yang sangat puluhan juta seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu yang dipahami bahwa sebetulnya kecanggihan teknologi komunikasi itu nothing tanpa adanya perubahan mental di dalam diri kita, yang kita itu harus literasi kita harus tetap baik gitu. Oke, saya next ya, Mas Rio. Ya, silakan Bunda. Bunda sebelumnya untuk sobat milenial yang ingin bertanya nanti bisa diketik di kolom chat, nanti kita akan pilih untuk bisa disampaikan secara langsung. Iya. Silakan Bunda. Oke, nah ini teman-teman, ini yang penting nih. Mudah-mudahan teman-teman di UIK dan lain-lainnya jangan sampai ada yang terkena jerat komentar ya. Ini sangat banyak jumlahnya dan ternyata itu paling banyak itu anak muda. Ya kayak kalian-kalian itu, Mas Mbak yang ganteng dan cantik. Jadi hati-hati ya dengan jari Anda. Jadi hati-hati dengan komentar yang kita tulis. Komen yang baik aja. Jika tidak ingin ada masalah ya, lebih baik kita menjaga diri. Silahkan dibuka di berbagai macam pemberitaan itu apa saja yang menjerat para generasi muda, terutama usia-usia remaja ya. SMA, kuliah, begitu ya. Jadi kenapa sih itu bisa terjadi? Saya pernah membaca penelitian, memang kalian di tahap usia seperti itu, kalian itu masih emosinya itu masih belum teratak, kalau orang Jawa bilang tuh teratak atau belum labil ya. Jadi ketika ada sesuatu yang menyulut hati kalian itu langsung seret gitu, ibaratnya darah tuh langsung naik ke otak gitu. Langsung udah, waduh gimana gitu ya. Nah, parahnya lagi teman-teman, pada saat itu kalian itu pegang gadget. Nah, kalian nggak bisa menahan diri untuk tidak menulis komen-komen pada saat hati kalian itu sedang ada di kondisi yang panas begitu ya. Itu dia. Jadi saya kasih contoh itu sampai dengan tahun 2000, mulai dari tahun 2014 ya, 15, 16, 18, 19, jadi banyak sekali kasus-kasus yang terjerat itu karena hanya masalah ini. Nah, yang terbaru lagi kemarin, tahu ini ya, Jering ya, yang lagi hot ya kasusnya di Bali. Sebetulnya apa yang, iya betul itu drummernya atau apa vokalisnya ya, drummer ya. Nah, itu seperti kita tahu apa sih yang disampaikan itu? Baik nggak sih? Sebetulnya kontennya itu baik, gitu loh. Kontennya itu sebetulnya dia mengingatkan bahwa sama-sama ayo kita ketika memang pelayanan kesehatan itu ya di masa pandemi ini yang harus seperti apa. Tapi yang salah adalah ketika ada komentar tulisan kacung WHO ya, kalau saya nggak salah ya.
ID ID kacung WHO begitu. ID adalah kacung WHO. Nah, itu sudah kalimat emosi yang harusnya tidak bisa dituliskan di komentar, teman-teman. Kalau misalkan saya berbicara dengan Rio, is okay ya, mungkin nggak apa-apa karena memang pembicaraan ini. Tapi ketika teman-teman sudah mengetik dan itu diposting di media sosial, oke, itu media sosial itu sifatnya milik kita. Tapi ketika itu sudah dipublish, itu menjadi ranah publik gitu, menjadi ruang publik yang semua bisa membaca. Apalagi kan kita tahu Mas Jering itu kan artis gitu ya, public figure, jadi memang harus hati-hati. Mungkin kalau yang nulis saya mungkin siapa sih kayak gitu. Jadi memang kita harus sadar pada posisi apa kita dan bagaimana kita gitu ya. Jadi kita memang harus tahu apa yang kita tulis itu hati-hati sekali. Itu dia teman-teman. Contoh ketika kita menulis mungkin dalam kondisi yang pada saat emosi kayak gitu. Itu saya cuma kasih contoh seperti itu ya, seperti itu. Oke, next. Nah ini, terus gimana sih biar kita nggak seperti itu? Biar kita tidak, biar kita tidak kena kasus-kasus yang seperti itu. Terus kita harus gimana? Yang Mas Rio sebaiknya, ya cuma satu kata, bijak di dunia maya. Ya, jadi bijak di dunia maya, sudah itu. Nah, nanti penjabaran dari bijak saya jabarkan di PowerPoint berikutnya. Oke, bisa di next Mas Sos. Nah, ini gimana sih langkah-langkah kita? Nih, saya kasih tips ya. Ini selalu saya bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya yang ABG-ABG, terutama anak SMA, kalau saya ngasih materi tentang hoax dan tentang literasi media itu saya tulis ini. 1, jangan pegang medsos kala hati merasa tidak baik ya. Mau Mbak Anindya berantem sama Mas Andrew misalnya ya, lagi pacaran gitu. Misal terus kemudian lagi berantem, terus kemudian kan suasana hati kan tidak bagus. Nah, itu nulis di medsos. Jangan ya. Kalau bisa ketika kita menulis di medsos itu kondisi hati kita tuh diendapkan dulu. Kan ada yang tanya kemarin gini, Bu, gimana kalau misalkan kan kita tuh kalau kita sakit hati, Bu, kita marah, kita sebel, kita mangkel, kita bete, kan kita kepengen status. Apakah boleh? Boleh nggak jawabannya? Ada yang bisa jawab? Nggak boleh dong, bapernya online jadinya tuh Bunda. Masa sih? Masa nggak boleh? Ya, bapernya boleh lah, tapi kalau dibuat status yang sampai menunjuk orangnya gitu, bahaya juga ini. Nah, kalau karena buat diri sendiri, kayaknya aman deh. Ya, karena sifatnya media sosial itu kan delik aduannya. Ketika ada satu orang yang nggak terima, itu kemudian mengadu ke pihak yang berwajib, baru kita kena. Tapi kalau selama itu tidak ada aduan kan, sifatnya kan ya nggak masalah gitu ya. Makanya kenapa saya selalu bilang, kalian mau marah, boleh. Itu kalian mau merasa tidak enak hati, mau merasa bagaimanapun boleh. Tetapi endapkan dulu. Endapkan sepersekian detik, kemudian menulislah di media sosial. Kenapa perlu seperti itu? Pada fase rentang beberapa detik dan menit itu, otak biasanya ketika sampai di puncak, dia pasti ketika kita mengendapkan sebentar itu sudah tidak separah ketika kita dalam kondisi yang emosi berat. Ya, itu seperti itu teman-teman. Terus kalau misalkan mau nulis, boleh Bu? Boleh, tapi gunakan kalimat satir. Paham ya satir ya? Jadi kalimat sindiran. Nah, sindiran. Tapi jangan sampai sindirannya itu juga yang bisa menyakitkan hati gitu kan. Bisa ada kiasan-kiasan diksi-diksi, pemilihan kalimat, pemilihan kata yang benar kan ya, yang misalkan bisa kalian gunakan untuk sindiran misalnya seperti itu. Saya sering anak-anak muda itu sindir-sindiran sama pacar-pacarnya tuh menggunakan kalimat-kalimat yang ini, ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi jadi intinya satu. Nyindirnya halus gitu kerasa juga biasanya. Nah, kan nggak masalah ya Mas, yang penting kan entah itu kerasa apa enggak, kan yang penting aman ya, nggak ada tuntutan gitu loh. Jangan sampai misalnya kita menjelekkan seseorang, apalagi menuliskan nama dalam media sosial. Itu sering banget ya, itu sering banget saya membaca pemberitaan seperti itu. Jangan sampai ya, kalau kita lagi bermasalah dengan orang, kemudian kita menulis nama tersebut. Kalau orang itu nggak terima, itu jadi bukti digital buat kita, dan kita akan sulit karena kita sudah terjerat undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik. Ya, nanti saya jelaskan. Hati-hati itu. Yang kemudian berikutnya, hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Gitu. Maksudnya gimana? Ya kan kalau kita marah itu ya memang panas ya, tapi kepala tuh dingin gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu tetap masih dalam koridor logika yang baik gitu. Kita nggak ngawur. Kalaupun kita harus nulis status dalam kondisi yang masih marah, kita tetap nulis status yang baik gitu. Which is itu tidak menyakitkan orang dan tidak merugikan kita di kemudian hari ya.
Jadi kita bereaksi untuk tidak bereaksi buruk gitu kepada apapun gitu ya. Terus kemudian yang step lagi berikutnya adalah selalu sadar ancaman ini loh teman-teman. Ini yang teman-teman yang kadang-kadang itu nggak sadar gitu ya. Teman-teman jangan lupa 2008 undang-undang ini udah disahkan gitu ya. Terus kemudian perjalanan waktu itu undang-undang ini itu terus ada di dalam kehidupan kita. Dengan pasal-pasal ancamannya, dengan dari mulai ancaman yang rendah sekali sampai dengan ancaman yang tinggi. Tetapi ancaman yang rendah pun itu masih tetap kekurungan ya, seperti itu. Jadi hati-hati sekali dengan undang-undang ITE, teman-teman. Mungkin kalau di UIK nggak ada prodi komunikasi ya Rio ya. Belum ada nih, makanya kita Harus hadirkan buka Bunda di kayaknya. sini. Iya, harus buka deh. Kalau perlu langsung komunikasi digital ya. Jadi bukan lagi humas, bukan lagi media, langsung komunikasi digital. Sudah, jadi langsung diarahkan ke digital semua. Kayak gitu, karena memang sekarang kan zamannya digital. Jadi kalau misalkan teman-teman di komunikasi ini, saya selalu minta kalau perlu hafalkan tiap pasal. Nah itu gunanya apa? Supaya ketika kita menulis status, kita tahu bahwa ancaman ini ketika status ini kita publish, masuk yang mana gitu loh. Dan kalau bisa itu kita menghindari kata-kata yang akan menyusahkan kita untuk kita kena jerat undang-undang ITE itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita yang bisa mengontrol nasib kita di media sosial. Kita yang bisa mengontrol nasib kita di media sosial. Ya, karena kita nggak pernah tahu loh, kita nasib kita ke depan seperti apa. Misalkan nulis sesuatu, kemudian kita nasib kita seperti apa kan kita nggak pernah tahu. Teman-teman yang terjerat kasus ITE tentang pencemaran nama baik, apakah mereka sudah memprediksi bahwa mereka akan dibui? Sudah memprediksi bahwa mereka akan dikurung dan berurusan dengan penegak hukum? Enggak kan? Nah itu. Enggak kan? Tapi ya, itu. jati diri dan reputasi, kemudian kehidupannya dipertaruhkan. Betul. Sudah banyak ya kasus yang di Jogja kemarin itu yang dia menghina. Banyak sekali ya kasus-kasus. Kalau misalkan saya memang nggak masukin ke sini karena nanti jadinya PowerPoint saya kasus tok intinya. jadi teman-teman bisa buka sendiri. Ini yang paling penting saya sampaikan adalah ini langkah-langkah seperti ini dan tips-tips nanti ya. Nah kemudian yang paling terakhir, ingat orang-orang yang terkasih. Kenapa ini saya masukkan? Karena kalau terjadi sesuatu dengan kita, yang susah bukan cuma teman-teman sendiri, tapi juga orang-orang terdekat yang akan menanggung akibatnya. Ya, itu harus terus harus terus dimasukkan gitu. Hati-hati. Jadi kalau menulis status tuh hati-hati sekali. Karena misalkan kita dipanggil ke pihak kepolisian, orang tua kita yang pakai ikut. Iya, orang tua kita ikut dipanggil, ikut diperiksa. Dianggap tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Dosen kita juga ikut dipanggil. Iya, dipanggil juga. Ya, jadi memang ribet banget. Saya terus terang pernah mengalami itu. Jadi saya terus terang pernah mengalami itu. Maksudnya bukan saya yang kena jerat ya, tapi saya pernah mengawal mahasiswi. Ya, saya pernah mengawal mahasiswi dalam kasus undang-undang ITE ini, luar biasa capeknya ya. Jadi dipanggil ke kepolisian berkali-kali dan dimintain keterangan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang hati-hati teman-teman, hati-hati. Sharing di sini nih pengalamannya. Iya, hati-hati ya, hati-hati sekali. Oke, yang berikutnya next. Oke. Nah, ini paling tinggi Mas Rio, pencemaran ini. Head speech gini. Ya, jadi pencemaran nama baik itu ya, pencemaran nama baik itu menduduki peringkat paling tinggi dalam pelaporan di pihak yang berwenang, gitu. Tapi jenisnya macam-macam. Ya, teman-teman kalau mau baca silakan dibaca undang-undang ITE itu ya. Jenisnya macam-macam. Ada mulai dari pencemaran nama baik, mulai tahap yang ringan, sedang, sampai yang berat gitu. Dan itu ada macam-macam hukumannya seperti itu. Saya nggak menjelaskan, nanti bisa kita kuliah 1 semester kalau kita bahas undang-undang. Menarik loh sebenarnya, makanya ini UWK harus segera buka prodi komunikasi nih. Nah itu jadi batch khusus lagi nih sama Bunda, sama mungkin kita undang juga dari kepolisian gitu, nanya gitu. Iya, harus jadi. Kapan-kapan aja bikin khusus tentang ujaran kebencian gitu. Menarik sekali. Teman-teman kepolisian itu cybercrime ya, dari divisi cybercrime itu banyak akan bisa bercerita kayak gitu. Kebetulan kan saya juga sering beberapa kali ketika saya jadi pembicara kebetulan tentang cybercrime, ada teman-teman dari Polda gitu Mas Rio. Jadi kita seru banget. Karena kan mereka pelaku di lapangan. Maksudnya itu mereka yang menelisik langsung di lapangan ya. Sementara kalau dari saya kan dari sisi ilmunya saja gitu, dari sisi teori-teori saja. Nah, ini kemudian kita ini adalah manajer dari diri kita sendiri. Itu dia saya sampaikan bahwa tempatkan semua rasa ya teman-teman, rasa. Saya garis bawain lagi, rasa. Nah, tempatkan semua rasa itu pada porsi yang pas.
membencilah seperlunya, mencintalah seperlunya gitu ya. Terus kalau misalkan harus memang menuliskan status apapun, tetap pada porsinya yang pas gitu. Jadi rasa itu dikendaliin dulu deh. Misalnya kan mau marah banget sama dosen dikasih nilai D atau E gitu ya. Dosen nih. Ya itu endapkan dulu ya, karena begini. Apakah dengan kita menuliskan status atau komentar di media sosial masalah itu selesai? Enggak. Ya, enggak. Sebetulnya enggak sebenarnya. Tapi memang kita puas. Kita puas sudah menyampaikan unek-unek kita gitu. Kita puas gitu, dan banyak sekali ya teman-teman mahasiswa itu lucu-lucu komentarnya, kok udah benci sama dosen. Habis gitu skripsinya revisinya banyak banget. Udah gitu ketika mahasiswa itu masuk, kan ada kan dosen yang nyebelin ya Mas Mbak ya. Ada nggak ya? Mudah-mudahan di Wika nggak ada dosen yang nyebelin ya. Tapi setahu saya sih ada dosen yang nyebelin gitu. Dosen itu bikin aturan yang saklek ke mahasiswa. Kalau telat datang nggak boleh masuk. Ya kan, segala macam gitu ya. Terus kemudian kumpulin tugas harus saklek. Tapi ketika dia nggak bisa ngajar, dia begitu aja gitu. Nggak ada sanksinya, mahasiswa nggak boleh memberikan sanksi pada dosen. Kan seperti itu kita kan. Kadang-kadang nggak fair seperti itu gitu. Kita nggak fair seperti itu. Jadi kemudian mahasiswa tuh sebel nulis status. Nah, kalau misalnya ya nasib-nasiban ya. Kalau memang ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ketika nulis status kemudian dosennya nggak terima, apalagi di situ disebutkan bahwa itu mencemarkan nama baiknya, itu panjang urusannya. Saya lupa kasus di mana itu pernah ada, kalau nggak salah di Makassar ya. Di Makassar Rio ya. Lupa saya daerah-daerah sana lah. Lupa saya baru tahun 2019 sama. Ini Indonesia kayaknya sudah pernah semua ini kena kasus. Nah, kayaknya begitu. Kayak sering banget. Kalau kita lihat di kita googling itu kayaknya banyak kok Rio kasus-kasus seperti itu ya, banyak perselisihan seperti itu gitu. Ya, terus kemudian contoh lagi berikutnya yang lucu lagi adalah ketika teman-teman WA dosen, kemudian dosen itu membalas dengan kalimat yang kurang mengenakan teman-teman nih misalnya gitu. Terus kemudian teman-teman screenshot, dikirimlah ke media sosial, dibikin status gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi seputar-seputar yang sifatnya itu sepele sebetulnya buat kita. Kita tuh puas, kapok ya, pokoknya ini pengen semua tuh tahu gitu. Tapi ya teman-teman ya, maksudnya lebih baik, saya pesan sekali lagi lebih baik menjaga saja daripada kita ada masalah di kemudian hari ya. Makanya tempatkan rasa pada porsi yang pas kayak gitu. Ya. Ini berikutnya ada yang juga sudah pernah begitu ini. Iya. Jadi memang kalau ini tadi ada apa ya? Kalau misalkan penyamaran nama baik itu kategorinya apa? Macam-macam. Jadi kalau memang saya harus sebutkan satu-satu tuh banyak banget itu. Makanya tadi dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang sifatnya berat. Nah, itu semua dari apa? Panjangnya proses itu dari apa? Dari delik aduan. Dari yang nggak terima, kemudian kita melaporkan, terus kemudian apakah cukup permintaan maaf? Ya, bagi sebagian orang bisa. Tapi ada juga yang meneruskan ke jalur hukum, seperti yang dialami Jering juga kan ya? Kan kemudian dia sudah ini ya, tetapi kemudian tetap jalur hukum. Terus kemudian yang baru-baru ini adalah influencer Mas Anji ya itu ya, dianggap dengan memberikan konten yang apa itu ya, konten apa istilahnya ya, itu juga itu. Jadi konten yang tidak tanda kutip membodohi begitu ya, membodohi masyarakat gitu. Apa sebutannya susah banget, saya belibet banget saya ngomongnya ya. Jadi itu ya. Akhirnya ketika dia adalah seorang influencer dan dianggap bahwa memang itu harus disampaikan dengan cara yang baik, narasumber yang valid, akhirnya ya begitu. Padahal sebenarnya komentarnya Anji sendiri adalah dia sudah melakukan, ibaratnya sudah melacak begitu ya. Terus kemudian media-media lain itu juga sudah memberitakan dan menggunakan narasumbernya beliau yang Pak itu ya. Seperti itu. Jadi itu dia teman-teman, hati-hati sekali ya. Sekarang tuh media sosial tuh luar biasa ya. Apapun kanalnya, mau YouTube kayak, mau Instagram, mau Twitter, mau apapun gitu. Jadi hati-hati sekali. Ya, sekali lagi tempatkan rasa pada porsi yang pas gitu. Oke, next Mas Rio. Dikontrol emosinya juga. Nah, ini. Wah, ini pas nih kontrol. Nah, ini apakah kebencian itu ada piramidanya? Ada. Apakah kebencian ada ukurannya? Ada. Apakah kesenangan juga ada? Ada. Ya. Jadi silahkan nanti dibaca-baca sendiri karena kurang waktu kita untuk saya harus menjelaskan apa sih faktor-faktor kebencian itu, karena banyak banget kebencian itu yang apa dulu gitu. Tipe apa dulu gitu ya. Dari sisi bisnis kah, dari sisi pertemanan, dari sisi pekerjaan ya, macam-macam sekali. Dan itu ada tahapan-tahapannya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada kontrol kebencian. Yang bisa kita lakukan apa? Kontrol kebencian. Mungkin terdengar aneh ya, tapi
ini penting untuk dilakukan loh teman-teman mahasiswa, Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya karena ini audiens saya banyak mahasiswa ini, jadi saya seperti mengajar nggih Bapak Ibu. Jadi kontrol kebencian ini satu, menerima sebagai bagian rasa. Jadi sebagai sebuah kewajaran. Jadi apakah benci dan senang itu nggak wajar? Wajar. Kita merasa benci, kita merasa senang, kita merasa apa itu wajar. Tetapi yang menjadi tidak wajar ketika kita mereaksi berlebih. Itu dia. Ya, betul. Ya, kita nggak senang pada sesuatu, wajar kok. Kita nggak senang pada sesuatu. Misalnya contoh adalah ketika misalnya mahasiswa sudah berusaha, masuk terus, ngerjain tugas terus, kemudian ikut mata kuliah terus, kemudian nilainya nggak bagus gitu ya. Akhirnya terus dia merasa bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa kok dosen tidak memberikan apresiasi atas apa yang saya lakukan gitu kan. Nah, perasaan-perasaan tersebut itu perasaan-perasaan yang wajar ya teman-teman, wajar sekali. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita bereaksi berlebihan terhadap perasaan itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah usahakan mengambil pembelajaran. Ya. Jadi ketika misalkan kita memang itu tidak baik, ya sudah kita tinggalkan gitu, dan jangan dilakukan pada orang lain, itu aja gitu. Ini bukan mata kuliah filsafat ya, tapi memang penting untuk kita menahan diri untuk aman di media sosial ya. Karena kalau sudah perasaan kita tuh muncak di kepala gitu, jeder, hanya bisa kita pakai ini komen itu yang akhirnya membahayakan, karena kita cenderung menulis hal-hal yang tidak baik dan itu akan membahayakan kita. Oke, yang berikutnya adalah berdamai dengan kebencian gitu. Jadi ya sudahlah, mau gimana lagi gitu ya. Jadi konteks berdamai itu adalah tergantung masing-masing dari kita ya. Jadi maksudnya ya sudah, memang itu harus terjadi gitu. Dan mungkin ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu. Ya udah, kita tinggalin aja. Kan ada pepatah yang mengatakan, anak muda ini sering nih saya baca di status Instagramnya itu, abaikan hal-hal yang membuat kita susah. Abaikan hal-hal yang membuat kita nggak senang gitu. Fokus pada hal yang kita senangi. Ya sudah kan, seperti itu gitu. Itu lebih baik daripada kita terus aja berperasaan yang benci terhadap sesuatu yang akhirnya mengakibatkan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya alihkan saja kepada kegiatan yang positif ya. Jadi misalnya kalau memang seneng nyanyi di Smule, nyanyi aja di Smule kan. Semule itu ya, nyanyi aja. Nyanyi aja. Kalau main sekarang udah main TikTok semua nih. Ya TikTok ya. Kalau memang mau main TikTok aja gitu, nggak apa-apa. Selama itu sesuatu yang sifatnya tidak membahayakan kita, terutama itu dulu deh. Mungkin kita nggak perlu memikirkan, kita tidak perlu memikirkan orang lain, tapi kita dulu diamankan. Kita dulu diamankan. Jadi amankan dulu diri kita terhadap segala sesuatu yang itu bisa mengancam kita. Seperti itu ya. Oke, next slide. Ini, teman-teman, kenapa saya terus di situ? 2 kemauan penting bermedia. Kenapa bukan kemampuan? Kenapa, Mas Rio? Kenapa kok bukan kemampuan bermedia, tapi kemauan bermedia? Karena kalau semua, kalau saya sendiri sih, Bunda, kalau kemauan untuk bermedia itu, istilahnya kita mencari informasi melalui media. Kalau kemampuan kan mengelola berita itu sendiri, Bunda. Ya, gimana? Kenapa kok kita, kalau mampu, semua mampu kan ya, bermedia? Mampu kan, Mas Rio pasti mampu kan bikin status gitu ya? Terus mengaplikasikan apapun, terus kemudian menggunakan gadget, Mas Rio pasti mampu. Dan semua orang itu mampu gitu. Saya dalam artian di sini adalah, kita tuh bisa belajar menggunakan teknologi yang kita miliki, entah apapun mereknya ya. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi komunikasi gitu, untuk menggunakan media sosialnya masing-masing. Namun tidak setiap orang memiliki kemauan. Nah, masalahnya ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Jadi kenapa saya stabiloin ini 2 kemauan penting dalam bermedia. Satu adalah memiliki kemauan untuk bijak bermedia. Yang kedua, memiliki kemauan untuk literasi bermedia, gitu. Apakah kita sudah punya keduanya ini? Ya, kalau bijak bermedia itu katakan tidak pada konten negatif, tolak segala macam gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan bijak itu kita menjadi penengah atau pendamai di tengah-tengah konten sara, kita nggak usah ikut memperkeruh, kita nggak usah share sesuatu yang segala macam. Nah, kalau misalkan kita mau nggak sih kita punya literasi media yang baik? Mau nggak kita menjadi
menjadi agen tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan fake news begitu. Mau nggak kita cek fakta sebelum kita sampaikan ke orang lain? Mau nggak kita sharing sebelum kita saring dulu sebelum kita sharing informasi seperti itu? Kita tes ya habis ini ya Mas Rio. Kita tes habis ini. Tapi nggak usah dijawab di sini. Iya. Ini kalau dalam kondisi yang umum gitu Bunda, orang pasti bisa mudah sadar gitu, mudah bijak, mudah apa ya, mudah berpikir positif gitu. Tapi kalau sudah dia dalam kondisi yang tadi Bunda bilang emosi, dia emosi, kemudian itu kan kayak blank semuanya gitu, yang dia tuju hanya satu poin itu aja Bunda. Iya, nah itu dia, intinya kan begini, intinya kalau kita sudah menulis di media sosial, kita itu nggak pernah tahu ya, pada bagian tulisan mana yang akan membahayakan kita dan bisa membuat kita dalam masalah. Itu aja dulu. Jadi ketika misalnya kita dalam emosi, apakah kita nggak boleh menulis? Boleh. Tetapi saya minta untuk mengendapkan sebentar, sepersekian menit lah. Gitu. Jadi jangan langsung ketika emosi kita langsung pegang status marah-marah seperti itu. Jadinya pasti nggak bagus. Itu sudah psikolog ya, terutama anak-anak muda ini. Dan saya pun pernah di usia-usia kalian ya, kalian usia berapa ya? 19, 20 ya? Atau iya 20 ya? Saya 20-an nggak Bunda. Aduh, masih selisih separuh dari saya nih ya. Jadi anak-anak saya semua ini. Jadi iya, jadi saya pernah ada di usia itu dan memang itu usia-usia yang sangat-sangat riskan kayak gitu. Mas Rio, ini pertanyaan dijawab di chat akhir ya? Maksudnya dijawab di akhir ya? Ini Bunda sambil kita ngobrol juga, ini kita boleh share pertanyaan juga Bunda untuk bisa dijawab Bunda. Sebentar, chatnya banyak banget ini. Ini kita bisa dibantu dari MC Bunda. Iya boleh deh, boleh. Jadi saya tinggal jawab ya. Manja banget ya pembicaranya ini ya. Nggak apa-apa lah. Seru soalnya nih Bunda. Silakan Joshua, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Iya baik, terima kasih. Ya nih Kak, ternyata sudah banyak sobat milenial yang nggak sabar untuk bertanya. Jadi saya akan bacakan nama sobat milenial yang memberi pertanyaan, kemudian sobat milenial bisa langsung aktifkan mikrofonnya dan bertanya sendiri kepada Ibu Fitria. Panggilan saya Tia. Tia aja Mas. Oh, iya. Panggilannya panjangan. Kalau di teman-teman media ini terkenalnya Mbak Tia, tapi kalau di kalangan mahasiswa itu ada lebih seringnya Bunda gitu. Iya, saya sama Mas saya dipanggil Bunda. Ya nggak tahu mungkin gitulah. boleh panggil Mbak Tia atau Bunda. Atau mau dijawab, atau mau digabung di sesi akhir atau gimana? Boleh. Ini dari siapa tadi? Gak apa-apa, kita akan membuka untuk yang pertama dulu aja. Oke. Siapa Bunda? Siapa Ada banyak banget Bu. Anak-anak sudah, sobat milenial sudah nggak sabar ingin bertanya langsung sebenarnya. Oke, dari mana dulu Joshua? Yang pertama ada dari Hugo Wijanarko. Hugo Wijanarko. Silakan Hugo Wijanarko untuk mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya kepada Ibu Tia. Oke, selamat sore Bu Tia. Sore Mas Hugo. Saya mau bertanya, bagaimana masa depan perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia melihat dari kondisi sekarang? Terima kasih. Bagaimana perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia dilihat dari perkembangan sekarang gitu ya? Iya. Kalau misalnya saya sepakat bahwa perkembangan teknologi itu selalu lebih cepat daripada perkembangan ilmu pengetahuan Mas Hugo. Gitu. Jadi perkembangan teknologi itu larinya tuh kenceng banget gitu daripada kita sebelum kita tahu itu udah berganti lagi seperti itu. Jadi kalau kita mau mencegah itu nggak bisa ya. Pasti perkembangan teknologi itu pasti akan tetap terus melaju ya. Kita nggak bisa kembali lagi kepada masa lalu dan kemudian kita stop juga nggak bisa dan itu pasti akan terus melaju. Jadi sebetulnya ya perkembangannya ya begitu Mas Hugo. Cuman kalau memang ditanyakan maksudnya apa ya? Perkembangan yang seperti apa gitu. Kalau perkembangan media teknologi komunikasi sangat luar biasa sekali. Masalahnya adalah apakah kita juga mampu mengikuti ritme itu? Apakah kita mampu menjadi pengguna yang baik dari perkembangan teknologi komunikasi? Itu dia masalahnya yang sering saya bilang ke para mahasiswa juga gitu. Karena sebaik apapun gadget yang kita gunakan, sebaik apapun
handphone, laptop, apalagi ya yang kita gunakan, merek apapun yang paling mahal sekalipun, ketika kita tidak punya kemampuan untuk literasi dan kita tidak bijak bermedia, maka itu tetap juga akan mengancam kita sebagai pengguna gitu. Nah, ini ada caranya gimana Bunda supaya tahu ini kita bijak atau enggak bermedia gitu Bunda? Nanti belum, makanya ini PowerPoint-nya belum selesai nih. Belum selesai nih, makanya apa saya selesaiin dulu ya, nanti bisa tanya ya. Oke. Tadi dari Hugo, nanti akan dilanjutkan lagi untuk pertanyaan dari saudara yang lainnya. Oke, makasih ya. Ya, nanti ya Hugo kalau ada pertanyaan lagi ya Hugo, saya selesaiin dulu ya. Mas Rio, kita next slide. Nah, kita tes nih, slide berikutnya. Slide aja. Lebih baik. Oke, saya tanya sekarang, saya pengen tanya. Joshua, sudahkah Joshua merasa bijak bermedia? Bijak. Sudahkah Joshua posting yang penting, bukan hanya penting posting? Dari 3 pilihan nih. Jadi gini, mahasiswa itu biasanya yang penting posting, bukan posting yang bukan posting yang penting. Nah, Oke. paham. Biasanya sih saya cuma posting foto-foto saya sih. Nah, apakah itu boleh, Mas Rio? Boleh sebetulnya, tetapi memang yang penting seperti apa itu kan kita tahu ya. Contoh misalkan ini ya mahasiswa yang nggak penting banget ya. Ini contohnya misalkan kalau Joshua mau keramas, dia udah pakai baju mandi gitu ya, terus dia posting ini loh sampo merek sampo yang aku gunakan gitu, seperti itu penting nggak sih? Kalau Joshua ini tipikalnya dia yang ini suka begitu kan, udah suka posting gitu dia. Nah, jadi begini ya. Jadi intinya adalah sebaiknya kita posting itu kita utamakan posting hal yang penting, jangan yang penting posting. Itu ya teman-teman, itu dulu lah yang gampangnya seperti itu. Jadi posting yang penting, bukan yang penting kita posting. Jadi bukan mikirnya posting apa ya, masuk nggak posting, jangan. Terus kemudian posting yang kurang penting gitu, yang akhirnya dalam tanda kutip membahayakan kita, tuh jangan ya, seperti itu. Terus kemudian berikutnya, orang itu menilai kita. Saya menilai Mas Joshua tuh dari apa yang dia posting. Ya, gitu. Terus kemudian berikutnya, otak kita itu bukan produk internet. Otak kita tuh bukan produk gadget. Otak kita itu produknya Tuhan, kayak gitu kan. Jadi sebetulnya yang mengendalikan kita itu siapa? Apakah gadget kita? Apakah kita sendiri? Kan kita. Ya, kalau sudah kita yang mengendalikan jari, mengendalikan diri kita bijak nggak? Nah. Ya, bijak dong. Ya, karena kita mengontrol semuanya kan? Mengontrol semuanya. Tapi kalau kita menyerahkan diri kita pada gadget, kita dikendalikan oleh mereka, kita dikendalikan oleh gadget, itu yang susah. Ya, jadi gadgetnya itu terlalu berlebihan, terlalu tinggi, sementara kemampuan kita begitu-begitu aja. Kita tidak bijak menggunakan media dengan baik. Oke, itu tes bijak. Tes berikutnya, coba next slide. Sekarang Rio atau Hugo. Hugo aja deh, Hugo. Hugo, apakah kamu punya literasi bermedia yang baik? Dari 5 poin itu, apakah kamu melakukan? Masalahnya saya jarang sebar-sebar sih. Oh, jangan sebar-sebar. Oh. Ya berarti ini yang ini minded ya, ini yang nggak pernah. Iya, nggak pernah. Oke, kalau satu, mau menyaring informasi sebelum menyampaikan ke orang lain. Kalau kita sudah melakukan itu, kita berarti punya modal untuk literasi yang baik. Baru satu loh ya. Baru satu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mau menyempatkan waktu untuk mengecek informasi yang diterima. Kita cek dulu kan, sempetin waktu untuk ngecek diterima itu. Kan kita bisa misalkan obat COVID-19 adalah bawang putih. Terus kemudian itu benar nggak? Kita cek aja, kita googling obat COVID-19 adalah bawang putih. Nanti kan keluar semua, cek fakta, keluar semua. Kalau memang itu benar, pasti dia akan keluar di media-media yang terpercaya, yang kredibel. Tapi kalau enggak, ya berarti itu hoax gitu ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian yang poin ketiga, kalau kita sudah melakukan dua itu kita sudah baik. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Apakah kita mau menahan diri untuk tidak mudah bereaksi?
terhadap informasi baru yang kita terima. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kita langsung percaya. Oh iya, ternyata kalau misalkan keluar rumah nggak pakai masker nggak apa-apa, yang penting pakai face shield. Itu. Terus kemudian berikutnya, kalau misalkan keluar rumah itu nge-mall nggak apa-apa, asalkan di jam-jam dia baru buka. Seperti itu. Ini contoh ya. Kalau jam-jam rame, nge-mallnya tuh boleh Senin sampai Jumat tuh boleh nge-mall. Tapi kalau Sabtu sampai Minggu, nggak, Sabtu sampai Minggu nggak boleh nge-mall. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Terus kemudian mau mengabaikan informasi, teman-teman abaikan saja kalau informasi itu nggak jelas. Ya, apalagi sumbernya nggak ada, abaikan saja sudah. Dan kemudian terakhir mau memikirkan efek dari apa yang kita kirimkan kepada orang lain. Kalau kita kirim informasi itu ke orang lain, bagaimana efeknya? Apakah orang lain itu panik atau orang lain seperti apa? Ya, ini tahap yang perlu forward gitu Bunda ya. Oke, next berikutnya. Ini waktunya sampai jam berapa nih? Saya agak cepat aja ya. Jangan bisa 3 jam lagi nanti. Nah, apakah di sosmed itu ada etikanya? Ada nggak, Mas Rio? Ada pastinya. Maksudnya kalau secara di sosial media sendiri kita ada ini privacy guideline itu ada Bunda. Jadi sebetulnya kalau secara umum kita tidak ada diatur begitu yang etika. Ya, jadi etika sosial media itu macam-macam Mas Mbak. Itu tergantung bagaimana media sosial yang kita gunakan ya. Tetapi dari semuanya itu sebetulnya yang paling besar adalah kita sebagai penggunanya. Ya, terletak di dalam diri kita sebagai penggunanya. Jadi sebaiknya kita nggak overposting terhadap sesuatu, kemudian kita menggunakan bahasa yang baik, kemudian kita hargai orang lain. Kalau memang itu kita sifatnya kita nggak suka ya, kita nggak suka lihat postingan seperti itu, jangan juga kita memposting seperti itu, gitu ya. Terus kemudian tidak mempublish sesuatu yang sifatnya pribadi. Seperti tadi saya katakan, hal pribadi yang berlebihan ya, itu cukup menjadi hal pribadi saja. Tapi ketika kalian posting di media sosial apapun itu sudah masuk ke ranah publik. Kalau misalkan kalian oke ya nggak masalah gitu ya. Tetapi ketika memang suatu ketika itu kalian tarik itu susah karena sudah masuk ke ranah publik. Sesuatu yang sudah ke-share ke publik, kita tarik lagi itu seperti kita memungut daun-daun yang berserakan kemana-mana itu. Sesuatu yang sifatnya sudah kita share ke publik itu susah untuk kita tarik kembali. Ya, jadi memang dipikirkan lagi sebelum di-share, dan itu etikanya seperti itu. Oke, yang next kayaknya udah selesai Mas Rio ya? Masih ada ya? Ini teman-teman, orang itu akan lupa apa yang kita katakan, ya, dan lakukan. Tapi sebetulnya orang itu nggak pernah lupa bagaimana rasanya ketika itu diperbuat oleh teman-teman itu kepada seorang tertentu. Ini termasuk yang seperti korban ya. Jadi ketika kita menulis apapun yang itu menyakitkan orang lain, mungkin itu termaafkan, tetapi itu tidak bisa terlupakan, apalagi itu dengan apa yang kita sampaikan, apalagi kalau yang itu mengandung fitnah ya, fitnah yang tidak betul, itu kan ketika sudah disebarkan ke masyarakat, ditarik lagi itu kan sesuatu yang sangat sulit sekali. Bagaimana cara kita menarik itu? Sudah ya, iya begitu. Ini kurang lebih begitu. Makanya hati-hati kayak gitu ya. Jadi memang jejaknya bisa dihapus, nggak bisa. Kita nggak hapus akun bisa, tetapi yang sudah berperkara dan segala macam itu tadi, yang sudah ter-screenshot dan lain sebagainya itu kan susah sekali. Oke? Makanya hati-hati dengan jarimu ya, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf sekali apabila ada yang kurang berkenan dan ada yang kurang gitu. Kita lanjut ke forum diskusi ya, Mas Rio. Oke. Yosua bisa dibantu untuk pertanyaan dari Sobat Milenial? Baik, jadi sudah ada banyak pertanyaan dari Sobat Milenial. Yang pertama, saya akan bacakan saja biar tidak memperbanyak waktu. Yang pertama dari Lutfi Fatinuddin. Dilihat dari komentar, biasanya orang banyak yang menggunakan akun fake untuk berkomentar buruk. Gimana cara kita menanggapinya, sedangkan kita tidak mengetahui siapa orang yang sebenarnya? Siapa tadi yang nanya, Mas? Lutfi Fatinuddin. Cewek ya berarti ya? Mungkin kelihatannya. Saya takut salah sebut. Wah, bingung ini. Oke, Mbak Lutfi gini, kalau misalkan Mbak Lutfi menemui ada fake account ya, fake account, itu sebaiknya nggak usah ditanggepin, Mbak.
gitu. Terus ketika misalnya itu betul-betul sesuatu yang menyangkut privasi Mbak Lutfi yang memang itu mengganggu sekali, yang isinya fitnah sekali, nah itu ya terserah Mbak Lutfi. Mbak Lutfi bisa meneruskan itu ke dalam ranah hukum ataukah mengabaikan gitu ya. Saran saya sih ketika memang itu nggak penting-penting banget, abaikan saja karena akan habis energi Mbak Lutfi untuk Mbak Lutfi ngurus hal-hal seperti itu. Sebab yang namanya fake account itu sesuatu yang kita sendiri juga nggak bisa mencegah ya, Mas Rio, Mas Joshua ya. Jadi memang itu dibuat dengan tujuan yang tidak baik. Kalau baik nggak mungkin ada fake account ya. Ya pasti real account. Itu aja Mbak Lutfi kayak gitu. Pemimpin-pemimpin negara kita aja kadang-kadang itu mengabaikan kok. Udah biarin lah. Itu anggap aja yang lalu seperti itu ya. Jadi itu sih saran aja karena energinya habis Mbak. Nanti kalau masuk ke proses kepolisian itu Mbak panjang banget. Jadi Mbak harus bolak-balik ya kan, bersaksi, kemudian ada saksi ahli didatangin, terus kemudian apa materi saksi materinya, terus kemudian, macam-macam tuh sidang ya seperti itu. Kayak gitu Mbak. Bisa dicari nggak? Bisa. Maksudnya fake account itu siapa? Bisa dicari, bisa. Tuh cybercrime bisa. Ada alatnya untuk menemukan akun-akun itu pemilik siapa. Jadi memang pasti ketahuan kok. Gitu. Itu Jadi Mbak. sebenarnya ini ya Bunda, untuk bijak ini tidak hanya dari sisi kita, tapi katakanlah kalau kita sebagai korban pun juga perlu bijak juga untuk menanggapi hal seperti ini ya Bunda. Iya, sebetulnya memang dari kedua sisi ya. Ketika kita menjadi korban itu, makanya kan itu terserah individu ya Mas Rio. Apakah mau lanjut ke ranah hukum ataukah sudah cukup gitu. Misalnya gini nih. Contoh misalkan Mas Rio ada yang posting, ada pakai fake account, kemudian posting kepalanya Mas Rio nih, tapi tubuhnya bukan Mas Rio, mungkin tubuhnya nude gitu ya, telanjang gitu ya, itu kan sesuatu yang mengganggu ya, mengganggu gitu. Kemudian komentarnya itu tarif 1 jam berapa, seperti itu ada loh Mas Rio, tapi bukan Mas Rio, ini contoh aja, contoh teman-teman kayak contoh, enak pakai contohnya itu Mas Rio aja lah, jadi biar dia jadi korbannya gitu ya dalam contoh saya, kayak gitu. Jadi seolah-olah kita bisa menawar dia, kita bisa menggunakan dia 1 jam berapa seperti itu. Nah kalau dia merasa itu bukan dia, kemudian tidak mengganggu, maksudnya udah abaikan saja, boleh gitu. Tetapi ketika dia terganggu dengan itu, merasa bahwa nama baiknya tercemar, dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan tadi saya bilang prosesnya ya Mas Rio lama seperti itu. Jadi ada proses laporan, terus kemudian proses sidang-sidang materi dan sebagainya kayak gitu. Lama Mas kayak gitu. Ya seperti itu teman-teman. Atau kalau saya jadi Mas Rio cukup gini aja. Saya tulis saya nulis di akun resmi saya, akun yang saya punya sendiri. Abaikan sesuatu di luar akun ini. Gitu, abaikan foto-foto yang di luar foto dari akun saya resmi gitu. Jadi semua itu adalah fake account yang saya tidak saya tidak bertanggung jawab atas segala kebenaran seperti itu. Jadi kayak semacam Mas Rio bikin pengumuman gitu loh. Jadi teman-teman yang ada di akun resminya Mas Rio atau Mas Hugo atau Mas Joshua itu tahu bahwa ancene ono sing ngiseng gitu. Ada yang memang mau ngisengin Mas Rio karena menginginkan kedudukan Mas Rio. Ini contoh nih ya, biasanya seperti itu. Menginginkan kedudukan, terus mencari celah supaya dia bisa jatuh di jabatannya atau apapun. Banyak ya Mas kayak gitu-gitu, kayak gitulah. Tapi ya kan itu kan nggak benar ya Mas, itu seperti itu kayak gitu Mas. Oke. Iya. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Tia yang sudah memberikan jawabannya sangat jelas banget. Semoga Kak Lutfi juga paham dan semua sobat milenial pun paham dengan jawabannya Kak. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tia. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tesalonika Angelia. Ucapan dan yang kita tulis itu kan mencerminkan kualitas kita atau bisa juga standar kita. Apakah itu juga bisa mempengaruhi kesuksesan kita ke depannya? Terima kasih. Selamat sore Teresia ya. Tesalonika. Tesalonika. Salam kenal ya Mbak. Jadi gini Mbak. Kalau misalnya Anda masih jadi mahasiswa, mungkin enggak. Tetapi ketika nanti Anda lulus jadi mahasiswa, Anda bekerja, itu akan berpengaruh. Karena perusahaan sekarang itu melihat jejak digitalnya Tesalonika. Tinggal gampang dia ngeklik itu, tinggal gampang dia cari. Jadi sekarang teman-teman CV itu bukan apa yang teman-teman berikan ke perusahaan, tetapi perusahaan juga melihat CV jejak digitalnya teman-teman di dunia maya. Kayak gitu, jadi hati-hati sekali. Jadi saya pernah punya pengalaman ini ya, mahasiswa saya nggak bisa, alumni ya, itu tidak bisa bekerja di sebuah perusahaan karena dia menuliskan di komentar-komentarnya Facebooknya itu kalimat-kalimat yang pedas pada saat masa pemilihan presiden yang
lalu, hanya gara-gara itu, gitu ya, hanya gara-gara itu, gitu. Jadi perusahaan mempertimbangkan bahwa dia tidak mampu bekerja dalam tim, dia tidak mampu menghargai perbedaan pendapat, dia tidak mampu menghargai multicultural, lingkungan yang multicultural, dan dia tidak mampu seperti itu. Serius ini. jadi memang mungkin sekarang enggak, tapi ketika masa mendatang itu iya. Makanya kenapa itulah jejak digital itu, walaupun Mbak Tesalonika nanti akunnya dihapus, di off, itu tetap ada nyantol kayak gitu. Tetap itu. Jadi memang sebaiknya memang ya itu dia gitu ya. Ya gitu deh Mas Rio. Kebanyakan berarti kasus-kasus di digital ini kejadiannya lama tapi baru sekarang ini dampaknya dirasakan gitu ya Bunda? Ya, karena itu dia kan, kalau misalkan kita nulisnya statusnya sekarang ya, terus kemudian status itu yang kita tulis itu, kita kan nggak pernah tahu itu sampai kemana. Diteruskan. Betul. Itu loh, tahu kan ya, di forward kemana-mana ini nggak pernah tahu ya. Nah kemudian kita tutup akun kita, jebret, kita hilangin akun kita hapus akun, kita blok akun kita, maksudnya kita delete. Tapi apakah yang lain-lain itu terdelete? Kan tidak, kan sudah tersimpan. Nah kayak gitu. Apalagi ketika teman-teman masuk skala lembaga kayak kementerian dan sebagainya, itu ada namanya open aduan digital. Jadi misalkan Mas Hugo ini seperti apa orangnya, kita bisa kasih komentar di situ. Gitu. Jadi misalkan Mas Hugo ini masuk dalam seleksi Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, pusat misalnya, namanya masuk. Terus kemudian KPI itu membuka delik saran, ya maksudnya delik komen dari para warga net gitu ya, warga masyarakat boleh menilai apakah sosok Hugo ini layak menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia, seperti itu. Jadi dia akan, dan yang lebih penting itu di situ. Jadi saran-saran dari masukan-masukan dari masyarakat itu sangat berpengaruh dari nasibnya Mas Hugo untuk dikarir kayak gitu. Nah, beberapa perusahaan itu seperti itu, Rio. Jadi beberapa perusahaan yang ternama itu, Rio, CV kita itu masih tetap di cross check sama digital kita. Jadi tinggal ngetik Rio Oktora Putra gitu ya. Berarti tinggal diketik dia pernah ngapain, dia di mana, dia riwayat ada kan. Oke, Rio nggak bekerja lagi di perusahaan X. Rio nggak bekerja di perusahaan X, Rio sudah mengundurkan diri. Kelihatan loh di situ. Kenapa mengundurkan dirinya? Apakah dipecat dengan tidak hormat, atau kamu mengundurkan diri dengan macam-macam ya. Jadi memang dunia digital itu luar biasa. Walaupun kita di CV yang kita tulis kita nggak masukkan itu, tapi kelihatan semua seperti itu. Bahkan ada perusahaan yang ngecek lagi, Mas Rio. Rio pernah bekerja di perusahaan X, dicek di telepon. Dulu gimana Rio semasa bekerja di situ? Di telepon. Kayak gitu ya. Jadi memang itu ya Mbak Tesalonika. Jadi memang sekarang mungkin enggak, tapi nanti biasanya seperti itu Mbak Tesalonika. Apalagi kalau Mbak nanti masuk di dunia politik ya, Mbak jadi anggota DPR atau Mbak jadi anggota partai politik tertentu, karir di politik itu. Wah, makanya kan sekarang banyak ya kalau orang di politik itu jejaknya di berapa tahun ke belakang itu bisa kayaknya keudal-udal ya. Gitu. Iya ya, maksudnya kelihatan semua, kebuka semua dari dia itu dulu begitu ya, itu politik seperti itu Mbak. Jadi emang lebih baik meninggalkan jejak yang baik Mbak. Mending share gambar yang motivasi gitu-gitu deh Mbak, atau aktivitasnya Mbak Tesalonika aja keseharian gitu. Saya sendiri punya medsos Mbak, tapi saya tidak pernah mengupload apapun yang berhubungan dengan keluarga. Gitu. Mungkin Mas Rio tahu ya. Saya tidak pernah mengupload foto suami, foto anak, foto ayah, ibu, dan lain sebagainya, nggak pernah. Yang saya upload di media sosial saya hanya kegiatan saya saja keseharian-harian. Jadi misalkan saya jadi bicara, saya jadi kemana, saya dengan mahasiswa ada acara apa, saya seperti itu. Jadi media sosial saya tuh hanya media sosial yang memang sifatnya cukup saya batasi untuk saya, gitu ya. Jadi orang nggak perlu tahu bagaimana keseharian dan lain sebagainya, gitu. Mungkin saya agak berbeda dengan yang lain ya, Mas Rio ya. Tapi itu prinsip, gitu ya. Itu prinsip, gitu. Dan itu prinsip. Reputasi kita juga ya, Bunda ya. Iya, kadang-kadang orang berpikir kan ada ya yang pasangan mengupload foto kayak gitu ya, dengan nggak apa-apa sih, sah-sah saja, boleh, nggak ada larangan kok. Tetapi setiap orang punya penilaian tersendiri atas media yang ia gunakan gitu ya. Ada kan yang punya media sosial hanya untuk bisnis tok,
Jadi upload dagangannya tok ya, misalnya ya, itu ada gitu. Jadi dia nggak punya media sosial sendiri, tapi dia punya media sosial itu digunakan untuk jualan, untuk promo, misalkan dia pelukis atau apa seperti itu. Jadi memang masing-masing punya hak untuk menentukan standingnya pada titik apa dia memilih media sosial itu menggunakannya seperti apa, gitu Rio. Karena menurut saya, Sekalian deh, Bunda. Hmm. Iya, sekalian nih Bunda. Ini kan ada yang nanya juga, kalau seandainya tidak punya media digital gitu Bunda, itu berarti aman ya Bunda? Aman, paling aman itu memang nggak berhubungan dengan digital ya. Tapi rasanya zaman sekarang kayaknya susah ya. Akhirnya kita nggak bisa mobilitas ya. Kalau kita mau pakai WA, apakah itu juga media sosial? Media sosial kan? Iya, betul. Daftar kan? Kita daftar data kita ke provider dan segala macam kan? Kita pakai HP itu, data kita kan masuk di big data. Iya. Ya kan? Kecuali kita mau hidup zaman lama ya, kita tinggal di tempat yang pakai surat kirim pos kayak gitu ya, gitu, seperti itu. Ya, jadi yang paling aman memang tidak menggunakan digital Rio ya, jelas itu aman banget itu, aman banget. Tetapi di era teknologi sekarang ini, apakah ada yang seperti itu di tengah kepadatan kita ya, di aktivitas perkotaan kita? Apakah ada yang seperti itu? Apakah ada yang nggak menggunakan WA? Apakah ada yang nggak menggunakan SMS? Apakah ada yang nggak menggunakan handphone, gitu kan? Jadi pakai handphone pun kita tuh terdaftar ya, data kita tuh terdaftar di dalam big data gitu. Rio, alamatnya, KTP, ya kan Rio? Ya, betul. Ya, seperti itu. Kayak gitu ya. Makanya yang bijak aja sebenarnya pakai aja digital nggak apa-apa, tapi kita yang bisa mengendalikan gitu. Oke, seru banget ini Bunda. Joshua, siapa lagi nih? Masih di mute ini Joshua nih. Joshua-nya masih di mute nih. Ya, baik. Nah, udah. Maria S. Sebagai generasi milenial, kampanye baik seperti apa yang harus kita tularkan melalui sosial media dan apa strateginya? Terima kasih. Oke, teman-teman, saya sekarang berbicara sebagai Sekjen Perhumas Surabaya ya. Jadi selain saya sebagai pengajar di Departemen Komunikasi Universitas Bhayangkara Surabaya, saya juga sebagai Sekjen di Perhumas Surabaya, Persatuan Humas ya. Jadi Anda bisa lihat di websitenya ya, Perhumas itu. Jadi Perhumas tuh di berbagai kota punya. Nah, kita juga ada Perhumas Muda, isinya teman-teman mahasiswa gitu. Jadi silakan bergabung dengan Perhumas itu. Jadi kami ini sejak tahun 2016 itu mengkampanyekan Indonesia Bicara Baik. Jadi Indonesia Bicara Baik. Jadi kita sampaikan hal yang baik tentang Indonesia dan tentang kita. Jadi tentang apapun itu kita sampaikan yang baik-baik saja. Strateginya seperti apa? Itu tadi Mas yang saya sudah jelaskan. Kita yang bisa mengontrol apa yang kita tulis ya. Kita yang bisa mengontrol apa yang kita sampaikan. Jadi memang kalau kita terbiasa menyampaikan umpatan, itulah kita. Tukang ngumpat. Kalau kita terbiasa berkeluh kesah di media sosial, itulah kita. Kita adalah orang yang suka ngeluh. Ketika kita share kalimat-kalimat motivasi di media sosial, itulah kita. Ya, ketika kita share sesuatu yang membangkitkan semangat, kemudian kita sesuatu yang memang positif, itulah kita. Jadi, ketika kita share hal-hal yang negatif, berarti kita gimana? Negatif. Sesimpel itu kok ngelihat orang. Sesimpel itu. Anda kok mau lihat karakter orang yang paling gampang, buka media sosialnya. Baca komen-komennya. Itu paling gampang gitu. Nggak usah lihat lah, nggak usah membelah hatinya Mas Rio seperti apa gitu, nggak usah, susah. Lihat statusnya Mas Rio di media sosial itu apa gitu. Ketika dia tuh kalimatnya begitu, ya itu dia seperti itu. Misalkan, aduh hari ini aku kayak gini, kok kayaknya tuh Tuhan kenapa kok ini kau timpakan padaku, kenapa? Nah seperti itu, kurang apa aku, kan selama ini aku sudah ada kan ya, begitu ya. Ada kesindir kayaknya nih Bunda. Kayak gitu, Tuhan kenapa kok sampai hari ini aku masih jomblo gitu, tidakkah kau berbaik hati memberikan malaikat, ya pokoknya begitulah. Padahal kan sebetulnya dari sisi tampang aku ini cukup menarik gitu dan aku punya prestasi yang baik, tapi kenapa kok aku susah mendapatkan pacar? Itu kan Anda bisa lihat gitu. Maksudnya itu simple, itu cara simple ketika kita mau melihat karakter seseorang. Dan teman-teman jangan lupa ya, itu dipakai di HRD. Jadi di perusahaan-perusahaan kalau ketika kita mau rekrutmen itu dipakai. Jadi di jejaknya itu dilihat seperti itu. Bagaimana karakter itu tergambar dari apa yang dia statuskan, dari apa yang dia upload di media sosial. Kayak gitu. Jadi itu simple banget dan itu cara yang paling gampang sekali. Saya sendiri sebagai dosen wali, setiap dosen kan punya anak wali ya.
Nah, cara-cara gampang mengetahui bagaimana karakter mahasiswa perwalian itu dari situ, Mas, Mbak, dari akun media sosialnya seperti itu. Makanya kenapa saya setiap kali selalu berteman dengan mereka, anak-anak perwalian saya. Jadi saya selalu tukar link. Oke ya, saya follow kamu, kamu follow saya gitu. Akhirnya saya lihat, dari situ saya lihat, oh ada yang masuk lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning mahasiswa itu. Yang lampu merah adalah mahasiswa yang temperamen. Nah, itu pendekatan juga khusus gitu. Nanti yang lampu kuning itu mahasiswa yang pengeluh, yang maksudnya masih lemah kayak gitu. Nah, yang lampu hijau biasanya mahasiswa yang punya motivasi. Itu kelihatan semua dari status di SMA. Kelihatan semua kan biasanya anak-anak punya Instagram tuh SMA ya, Mas Rio ya. SMA udah punya Instagram ya. Ketika mereka masuk kuliah tuh kelihatan semua. Jadi bisa asik banget lah. Coba dipraktekin deh. Asik banget seperti itu. Ini terekam di sana nih. Iya, terekam di sana, semuanya terekam gitu. Jadi ada yang setiap kali buat IG story isinya keluhan aja, itu status WA isinya keluhan juga ada. Gitu. Nggak dapet hari ini aku nggak bisa tidur karena lelah banget gini bangunnya kesiangan. Ada juga seperti habis dia besoknya lagi tuh mau makan tapi kok males jalan kayak gitu. Jadi seperti itu deh. Itu kelihatan itu tipe-tipe dia itu seperti apa. Berarti nggak tough gitu ya. Nggak tangguh gitu. Masih seperti itu tuh nggak tangguh menurut saya. Itu nggak tangguh gitu. Biasanya si cewek sih Mas Rio. Ini bukan hanya digunakan sebagai alatnya HROD aja, tapi buat cari-cari jodoh juga bisa nih. Tipikal-tipikalnya ini gimana nih trackingnya nih di sosial medianya dia gitu. Benar, iya biasanya kayak gitu. Seru kalau ngomong tuh masalah itu tuh. Gitu. Ada lagi nggak Mas Joshua? Oke. Iya. Joshua. Masih ada dari Sergio Helios. Namun pertanyaannya ini mirip-mirip dengan pertanyaan dari Angeli, Veronica, dan Iceleli. Jadi saya bacakan aja. Kak, pencemaran nama baik itu seperti apa spesifikasinya? Dan menurut saya selama itu kejujuran bukan fitnah, itu bukan pencemaran nama baik. Kemudian bagaimana jika sindiran yang dilakukan itu perlu dilakukan demi kebaikan diri orang yang disindir? Apakah salah? Seperti itu. Okay. Kemudian bagaimana jika sudah bijak dalam berkomen namun orang salah menanggapinya sebagai sindiran dan melaporkannya? Seperti itu. Iya. Oke, Kak, saya jawab ya, Kak. Ya, Wah, awet muda banget saya. Kejadian anak muda ini, Bunda. Iya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama tadi apa yang masalah ini ya? Apa tadi sindiran ya? Iya. Pencemaran nama baik itu seperti apa spesifiknya, dan menurut saya itu kejujuran bukan fitnah. Nah, jadi gini, pencemaran nama baik itu bukan diukur dari teman-teman loh ya. Bukan. Pencemaran nama baik itu yang merasa dicemarkan itu orang yang teman-teman tulis gitu loh. Jadi kalau kalian nulis apapun itu kalian tidak merasa mencemarkan. Tetapi orang yang membaca tulisan kalian itu yang merasa kalian mencemarkan namanya dia sehingga dia melaporkan. Lalu kemudian bagaimana ketika kalian menulis kemudian nggak ada laporan? Apakah itu tergolong pencemaran nama baik? Ya senyampang itu nggak ada yang laporin ya nggak apa-apa. Paham ya? Itu dulu dipahami. Jadi pencemaran nama baik itu bukan kalian yang merasa mencemarkan, tetapi orang yang membaca status kalian itu merasa nama baiknya itu tercemar karena komen kalian gitu. Kemudian terus dilaporkan, nggak terima dilaporkan. Itu loh teman-teman, itu dulu yang dipahami. Jadi kalau misalkan kan pencemaran nama baik itu kategorinya apa aja? Banyak. Kategorinya itu banyak sekali, tingkatannya tuh mulai rendah, sedang, seperti saya diceritakan, sampai dengan tinggi, sampai hukuman penjaranya sampai ada berapa tahun seperti itu ya, kasusnya macam-macam. Nah, kategori rendah, sedang sama itu tuh ditentukan oleh nanti di cybercrime itu. Jadi misalnya kalian nyebut nama orang dengan sebutan kebun binatang gitu ya, kebun binatang gitu ya misalnya, itu tergolong pencemaran nama baik yang tinggi gitu loh. Dan kalau orang nggak terima itu bisa dilaporkan gitu ya. Jadi tergantung kasusnya, harus dilihat dulu kasusnya seperti apa, karena nggak sama, setiap kasus itu nggak sama. Jadi ada cuman yang tergolong rendah ataukah yang ringan, sedang ataukah yang tinggi gitu. Jadi nggak sama itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kan itu sebuah kejujuran. Aduh.
Benar, makanya tadi saya bilang ketika kalian itu menulis status, memang kalian jujur mangkelnya gitu ya, jujur nggak salah. Bener, tapi teman-teman itu dia boleh saja, tapi hati-hati gitu. Karena saya dan teman-teman itu tidak pernah tahu nasib kita ke depan itu seperti apa dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita tulis di status media sosial itu gitu loh. Kalau memang itu senyampang nggak ada masalah ya kita baik-baik aja walaupun kita mengumpat ya nggak apa-apa kalau misalkan kita mengumpat apapun senyampang itu tidak ada yang dirugikan ya nggak akan jadi perkara gitu loh. Tapi kalau itu ada yang terugikan kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib itu yang jadi masalah gitu. Walaupun teman-teman menyampaikan kejujuran kayak misalkan Mas Jering itu misalkan dia menulis seperti itu dia merasa menyampaikan kejujuran kan? Betul. Dari dia menyampaikan tapi kan tidak dengan yang ditulis, tidak dengan pihaknya Ikatan Dokter Indonesia. ID menganggap itu pencemaran nama baik ID gitu loh. Tapi Mas Jerry yang menganggap bahwa itu saya ini menyuarakan keadilan, saya menyuarakan kebenaran. Nah, itu loh teman-teman. Jadi jadi tolong dipahami ya. Jadi bukan dari kita tapi orang yang menilai. That's why hati-hati gitu loh. Lebih baik memang itu jujur memang, tapi ya pernah dengar istilah jujur acur nggak sih? Gitu ya, jujur acur gitu. Jujur tapi acur buat kita nanti gitu. Kalau kita ada masalah kita dibui terus kemudian kita harus bayar denda sekian. Aduh, kalian kuliahnya terbengkalai. Ya kan, yang pusing humasnya UIK juga. Kan? Seperti itu, Pak Rektor turun tangan juga. Seperti itu. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi dari orang. Nah, iya. Jadi dari orang ya, bukan dari kita. Iya, bener. Jangan sampai lah. Saya juga nggak pernah berharap ada kejadian kayak gitu lagi kok. Cukup sekali saya mengalami seperti itu ya. Aduh, sudah nggak mau lagi saya. Padahal sebenarnya saya sepele kasusnya itu. Hanya masalah utang antar temen. Tapi terus temennya nggak terima gitu. Temennya dijelek-jelekan lewat media sosial. Ibunya temen yang ngadu ke polisi gitu. Menganggap itu pencemaran nama baik anaknya gitu. Padahal sebenarnya apakah benar itu utang, Mbak? Bener ya kan tadi, bener kan utang, tapi cara penyampaiannya itu loh, itu kebun binatang yang masuk situ, ibunya nggak terima, nah udah kan, anaknya nggak ngelaporin, ibunya nggak terima, anaknya cerita ke ibunya nggak terima, ya wes, seperti itu ya teman-teman hati-hati, hati-hati, jadi seperti itu, oke lanjut, ada lagi Mas? Iya. Jadi saya akan membacakan 2 pertanyaan lagi ya Kak Rio, soalnya waktunya sudah sangat lama sekali. Gitu. Jadi banyak nanti kita bisa podcast itu. 2 pertanyaan terakhir dari Miswadi Muhammad Hasim. Terkadang tidak hanya terlalu marah akan sesuatu sehingga kita berstatus ria di medsos. Candaan yang kelewatan batas juga membahayakan. Bagaimana tips dan trik bermedsos yang bijak yang tidak hanya buat diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, anak terlebih-lebih istri karena saya suami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Seorang suami ini ya berarti ya. Dari Riau bener. Kenapa? Dari Riau. Iya. Oh, dari Riau. Oh, aduh jauh sekali, Pak. Sampai Surabaya ini. Jadi, sebetulnya tidak pernah ada tips yang baku, Pak, untuk bagaimana cara bermedia sosial. Sejujurnya seperti itu. Coba dibaca di buku manapun, itu nggak pernah ada tips yang baku. Gitu. Jadi, saya hanya selalu mengingatkan bahwa kita mengontrol diri kita sendiri saja. Gitu. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri untuk kita menulis apa yang penting. Ketika memang itu kira-kira nih Pak, apa yang kita tulis itu kita balikin ke kita. Kita seneng nggak? Nah kalau kita nggak seneng, jangan nulis seperti itu. Ya seperti itu aja. Jadi memang nggak pernah ada rumus yang baku bagaimana sih strategi kita di media sosial tuh supaya kita memang terhindar dari hal seperti itu. Nggak ada sebetulnya. Jadi misalkan ketika Mas Rio benci pada orang, dia menuliskan komentar seperti itu, kemudian ketika Mas Rio membayangkan orang itu menulis itu ke Mas Rio, enak nggak? Kalau nggak enak ya jangan. Itu cara paling simpel. Terus kemudian tips yang paling aman berikutnya adalah selalu ingat keluarga terdekat, orang terdekat. Itu aja udah. Karena kalau misalkan ada apa-apa dengan kita,
Misalnya tadi bapak-bapak ya tadi ya, misalnya bapak yang kena sesuatu kan, yang sedih siapa Pak? Istri, anak, pasti itu. Karena mereka terseret-seret juga kayak gitu. Ya, jadi apapun yang dilakukan tuh pasti keluarga terdekat itu pasti akan menanggung, ya seperti itu. Jadi memang nggak pernah ada tips yang harus seperti apa. Tadi kan saya juga jelaskan berkali-kali bahwa tahan emosi gitu, tahan diri dari kepala tetap hati boleh panas, kepala tetap dingin. Jadi apa yang kita sampaikan itu tetap dalam koridor yang baik, yang positif gitu. Itu Pak. Oke. Seperti itu. Iya. Nggak ada bakunya untuk harus bagaimana, tapi untuk sadar diri dan bijak gitu ya. Iya, Tadi makanya tadi saya bikin tes ya, seperti cek tadi ya, cek ukuran apakah kita punya literasi bermedia yang baik melalui 5 tahap itu. Kalau kita nggak pernah ngecek, kemudian kita share, berarti kita tuh sebenarnya agen hoax, kita penyebar hoax gitu. Karena kita nggak pernah mengecek apakah informasi itu benar, terus kemudian kita share. Saya dapat informasi dari Hugo misalnya, kemudian saya share langsung ke all misalkan seperti itu. Itu saya bad, saya buruk banget, saya tidak memiliki literasi yang baik. Tapi orang-orang yang punya literasi yang baik adalah orang yang menyempatkan waktunya untuk mengecek apakah itu layak diteruskan ke orang lain atau tidak. Seperti itu. Gitu. Oke, Bunda. Joshua, terakhir? Iya, terakhir nih ya Kak pertanyaannya. Namun setelah itu saya akan memberikan kepada Kak Rio ya untuk bagaimana pertanyaan teman-teman yang lain yang belum terjawab bagaimana gitu untuk dijawabnya. Ini chatnya masih 50 ya, banyak banget. Ada yang belum terjawab berarti ya ini ya. Iya, Atau Mas Joshua mungkin bisa digabung-gabung, ada yang mirip-mirip mungkin? Iya. Atau coba ya saya baca. Ada beberapa yang mirip sudah saya bacakan juga. Ini juga mirip dari M. Sainuddin dari Banjarmasin. Bagaimana misalkan branding image diambil dari aktivitas bermedia sosial itu? Apakah bisa disimpulkan media sosial sebagai pengendali pola pikir kita dalam bergaul? Dari Mas Zainuddin di Mas Zain di Banjarmasin. Ini gimana nih? Bagaimana misalkan branding image diambil dari aktivitas bermedia sosial? Apakah bisa disimpulkan misalnya sebagai pengendali pola pikir? Kalau saya kurang paham ya, bisa bisa nanya langsung ya, Mas. Oh ya, boleh silakan. M. Sainuddin bisa mengaktifkan. Karena pertanyaannya begini, bagaimana misalkan branding image diambil dari aktivitas bermedia sosial? Branding image-nya siapa? Kita atau siapa? Apakah bisa disimpulkan media sosial sebagai pengendali pola pikir kita dalam bergaul? Maksudnya gimana nih? Atau influencer? Atau brandingnya influencer? Atau gimana, Mas Zain? Iya, silakan Mas M. Sainuddin untuk Mas Zainuddin bisa diaktifkan. Selamat sore, Mbak. Ya, sore. Jadi sore, mungkin Mas. yang saya maksud itu misalkan kita lihat dari aktivitas seseorang nih bersosial media dengan apa yang dia share ataupun dari komentar-komentar yang sering dia keluarkan seperti itu. Nah, kita lihat itu kan seperti branding image dari seseorang itu. Nah, misalkan kita ingin mendekati atau bergaul dengan dia, misalkan seperti itu, apakah itu menjadi sesuatu tolak ukur atau pengendali pola pikir kita untuk bergaul dengan seseorang itu, misalkan? Oke, jadi paham saya sekarang kalau sudah langsung ngomong. Berarti misalnya ketika kita ingin bergaul dengan seseorang, apakah itu bisa dijadikan patokan ya? Apakah kita bisa bergaul dengan dia? Tergantung sih Mas Zain, menurut saya. Misalnya contohnya seperti Mas Zain ketika mengenal teman baru yang itu tidak mengenal sebelumnya, otomatis kan pasti akan melihat dari sosial medianya kan. Biasanya seperti itu kan. Contoh yang simple adalah ketika ada saya meng-add Mas Jain di medsosnya. Kemudian Mas Jain pasti sebelum menerima pertemanan, pasti kan ngeklik saya dulu. Gitu kan. Pasti kan ngeklik saya, kemudian lihat profil saya seperti apa. Itu biasanya seperti itu kalau saya. Ya, kalau saya seperti jadi saya ketika ada pertemanan baru di media sosial saya selalu lihat dulu karena saya lock ya. Saya lock media sosial, saya nggak open gitu. Nah, biasanya ketika misalkan ada yang tidak ter-add oleh saya biasanya menulis di forum pesan gitu.
tadi saya ikut seminar gitu, seminar ibu gitu, mohon di-add. Nah seperti itu ya, kayak gitu Mas. Nah itu terserah kita, kepentingan kita, apakah kita memang menganggap bahwa itu bisa menjadi teman kita apa enggak gitu. Itu terserah kita Mas. Misalnya contohnya nih, ada yang barusan nge-add saya adalah ganteng 282. Ya, cowok nih, ganteng banget itu. Terus kemudian dia, saya nggak add dia, kemudian dia, saya coba lihat profilnya, itu sepertinya model Mas, model gitu ya, dari banyak-banyak foto kayak gitu. Terus kemudian ketika saya nggak mau menerima pertemanan ya nggak apa. Tapi ketika saya mau menerima pertemanan ya nggak apa. Tergantung kembali lagi kepada Mas Zain seperti apa. Karena cara simpel mengetahui orang tuh ya dari media sosialnya, apa yang dia tampilkan di situ mencerminkan apa yang itu simpel banget Mas. Jadi apa yang dia tulis di situ, apa yang dia tampilkan itu mencerminkan bagaimana kesehariannya dia kayak gitu. Itu Mas Zain mungkin. Oke, Bunda. Semoga bisa Aduh, dipahami. Ini Saya lanjut ke Bunda. Wilson Fang ini ya. Saya tuh paling sayang kalau ada pertanyaan. Iya, kalau ada pertanyaan nggak saya jawab. Tapi saya coba jawab cepat ya. Ini dari Mas Wilson Fang. Bullying kadang kerap terjadi di masyarakat. Oke, tentang bullying ya. Dalam diri kita pengen membalas. Oke. Oh ya, sekali lagi pada pengontrolan diri Mas Wilson Fang, salam kenal ya. Jadi memang kalau kita di posisi sebagai korban bullying itu tadi saya contohkan Mas Rio. Mas Rio, mukanya Mas Rio, badannya itu bukan badannya Mas Rio. Udah gitu ditawar lagi sejamnya berapa kayak gitu. Nah, kalau itu memang mengganggu, ya silakan dilaporkan. Tetapi kalau tidak, itu dianukan saja, diabaikan saja. Ya, terus kemudian untuk perkara balas membalas, balas bully ya. Kita membalas bully kepada orang lain, berarti kita juga membuli orang lain, begitu ya, Mas Wilson ya. Ya seperti itu. Lebih baik mungkin ya pilihannya adalah pada Mas Wilson sendiri. Apakah itu penting dibalas? Kalau memang itu penting dibalas ya, berarti memang Mas Wilson mencurahkan energi lebih untuk mengurusin orang-orang seperti itu. Kan kayak gitu, Mas. Tapi kalau Mas Wilson memilih untuk tidak mempedulikan orang-orang itu, tetap move on, tetap melakukan sesuatu yang kamu senang, yaitu kamu gitu. Jadi kamu mengabaikan itu. Jadi kamu lebih kuat daripada orang yang membuli kamu. Itu sih prinsip saya gitu. Maksudnya tetap seperti itu aja. Jadi ketika memang harus membalas dan segala macamnya itu membuang energi ya jangan dilakukan ya. Eman, mending yang lain aja Mas, kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian dari Ari Rizky, kita mayoritas nggak sadar dengan kata-kata hate speech di kala bersosmed. Bagaimana menangkal diri? Kita tidak sadar dengan kata-kata hate speech. Maksudnya Mbak Ari yang menulis gitu maksudnya. Kalau misalkan Mbak Ari menulis tapi nggak sadar bahwa itu mengandung hate speech, itu tadi hati-hati, gitu ya. Terutama Anda bisa baca kata-kata seperti apa yang itu dikategorikan kata-kata hate speech. Tapi harus hati-hati karena hate speech itu tergantung kembali lagi kepada orang lain. Kalau orang lain tuh merasa itu kalimat yang ujaran kebencian dan dilaporkan, itu juga bermasalah bagi Anda. Ya, makanya kenapa tadi saya bilang di situ tuliskan dengan bahasa yang baik saja. Jadi komennya bahasa yang baik saja, jangan bahasa yang nggak baik. Itu mencegah kita masuk ke dalam perangka hate speech ya. Kadang-kadang kita nggak sadar menulis seperti itu ya. Itu contohnya. Terus kemudian berikutnya, oke ini semua hanya tanya absen. Biasa ya kalau saya seminar tuh absen nih mahasiswa nih. Ada apa sih Kak Rio? Dikasih apa sih kok ngisi absen ini? Ada duitnya apa ada hadiahnya? Sertifikat gratis sih Bunda buat gitu. Seluruh milenial. Tapi nanti kita lihatnya dari form survei kepuasan, nanti ada review di sana. Terkait nanti juga harus menjelaskan rangkuman dari acara ini juga. Ini Fania nanya tentang masalah gibah. Kan kayak mereka tuh suka ngomongin kita di belakang atau di depan, seperti kayak mereka suka ngomongin kita terus tanpa henti. Bagaimana cara menghindari itu? Ya sekali anak-anak yang depresi karena itu, betul Fania. Jadi gibah itu termasuk dalam kategori bullying ya Fania. Jadi itu dia. Saya juga mengajak teman-teman untuk punya mental yang kuat ya. Maksudnya bullying itu akan mampu kita lawan, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang bisa melawan. Jadi kalau misalkan kita lebih kuat daripada bully itu sendiri, kita maka akan bisa keluar dari bully itu. Karena namanya orang bully itu orang yang satu pasti sakit. Orang yang bully itu orang sakit mental, itu sudah pasti. Karena setiap dari kita itu nggak pernah ada yang sempurna kan, tetapi kita berusaha membuli orang lain gitu. Itu sakit Mbak, Mas, nggak ada kerjaan lain. Jadi anggap aja itu orang-orang yang nggak punya mental bagus dan orang-orang yang nggak bisa move on ya. Teman-teman harus lebih kuat
dari yang membuli itu. Kalau misalkan ada yang ngomongin Fania di belakang Fania, bersyukurlah karena Fania berarti sesuatu yang luar biasa yang mereka nggak bisa jadi seperti Fania. Itu aja. Ya, klise, iya, tapi percayalah itu manjur. Jadi mulai sekarang coba fokuskan ke pikiran kita hanya pada menanggapi sesuatu yang positif, yang negatif abaikan. Kalau perlu buang jauh-jauh, ya kita nggak akan pernah bisa menjadi baik kalau kita hidup dengan lingkungan orang yang negatif, Mbak Mas. Nggak pernah bisa. Kalau kita mau jadi bagus, hiduplah dengan orang-orang yang lingkungannya positif. Itu dia. Itu ya Fania. Jadi kamu harus kuat. Kalau emang kamu korban gibah ya Fania ya. Saya juga sih Fania, banyak banget. Tapi banyak hatersnya ini. Saya juga banyak hatersnya kok Fania, tenang aja. Tetapi semakin tinggi posisi itu pasti semakin kenceng gitu ya, semakin kenceng angin yang menerpa kita. Kadang-kadang mereka menggibah kita itu karena mereka tidak bisa ada di posisi kita. Mereka menginginkan menjadi kita, tapi mereka tidak mau berproses seperti apa yang kita lakukan. Ya, itu ya Fania. Love you Fania. Terus kemudian berikutnya Feliciona. Kalau misalnya kita nggak punya sosial media gitu gimana? Wah itu nggak apa-apa sih, Fel. Nggak apa-apa, Fel. Jadi aman kamu, Fel, lebih maksudnya. Tapi apakah bisa kamu tidak memiliki sosmed ketika di zaman seperti sekarang ini, Fel? Misalkan kayak sekolah, kuliah dari daring gitu ya, Fel. Kuliah dari online, terus kemudian tugas-tugasnya juga online, terus kemudian koordinasi dari mana? Dari grup WhatsApp. Apakah memang bisa kamu tidak memiliki itu gitu ya? Itu tergantung dari kamu sendiri seperti apa. Kalau kamu nyaman, tinggal telepon teman, tanya tugasnya apa ya, silahkan gitu ya. Tapi memang yang saran saya adalah jangan menjadi manusia yang parno ya, Vel. Jadi nggak usah parno di zaman digital ini. Jadi yang penting kamu bisa mengendalikan diri kamu dengan baik. Jadi kamu jangan mau dikalahkan alat gitu. Teknologi itu cuma alat, Vel. Oke, kemudian Felicia lanjut lagi dia tanya nih, kalau masih siswa punya sosmed terus nanti sampai dewasa masih ketahuan nggak? Iya, masih, Vel. Digital itu tidak akan pernah hilang kecuali, Vel, kamu pakai nama palsu. Ya, misalkan nama kamu Feliciona Sarlin, terus kemudian kamu nama palsumu adalah Miss Feli Ene atau siapalah kayak gitu. Ya, itu nggak ketahuan, Vel. Senyampang kamu nggak masukin data pribadi ya. Jadi media sosial itu seperti itu, Vel. Oke. Tapi tetap aja kalau kamu kuliah di UWK, datamu masuk dari big data. UWK pakai medsos, masuk kamu datamu di situ ya. Jadi kamu nggak bisa, Vel. Jadi kamu mau lari dari media sosial nggak bisa gitu ya. Kemudian ini Fania dan Iswara, apakah nanti saya boleh unmute saja? Oke. Apa ini? Oh, ini berarti. Nah, udah nih habis nih kayaknya, Joshua. Iya, wah, sudah dihabiskan semua pertanyaannya nih dari punya utang gitu ya, Mas Yo. Iya. Oke, Bunda, ini juga waktu kita sudah mepet sekali tadi di Riman sama Joshua juga. Bunda, terkait dengan hal ini, artinya juga media sosial ini juga punya peranan penting terhadap reputasi diri kita juga, tapi kita juga harus bijak dalam memainkannya. Iya, Bunda, betul. Untuk closing statement hari ini, Bunda, silakan. Satu pesan saja, mulutmu harimaumu, sekarang adalah jarimu harimaumu, itu aja. Jadi teman-teman hati-hati sekali dengan media sosial. Kadang memang kita tidak pernah menyadari apa yang kita tulis itu bagaimana menentukan nasib kita di kemudian hari ya. Jadi teman-teman hati-hati sekali, silakan menggunakan media sosial sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Tetapi tadi itu, yang penting adalah kalian posting yang penting, bukan penting posting gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Itu aja sih Mas Rio, karena undang-undang ITE terutama ini kan teman-teman nggak ada yang dikomunikasi ya. Jadi ini banget lah, maksudnya kalau bisa juga baca sedikit-sedikit gitu apa undang-undang informasi transaksi elektronik itu mengerikan. Mengerikan. Gitu Mas Rio. Iya, terima kasih Bunda sekali lagi. Selamat ulang tahun buat Bunda juga, buat Universitas Widya Kartika. Sukses, sehat selalu, dan terima kasih sudah hadir di Koridor Ide. Saya kembalikan kepada Joshua sebagai MC, dan Bunda mohon untuk ditunggu dulu. Terima kasih. Terima kasih, Rio. Silakan Joshua. Baik, Sobat Milenial, tadi pembahasan tuh sore hari ini tuh keren banget gitu ya. Ya, jadi kita tuh dapat wawasan baru bahwa kita sebagai generasi-generasi di zaman IT ini, kita harus berhati-hati dan lebih berbijaksana lagi dalam bersosmed. Tadi dibilang, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jadi kan bener ya, kayak gini ya, jarimu harimaumu, sekarang kayak gitu. Oke, jadi
Terima kasih sekali lagi buat Bu Tia yang sudah memberikan wawasan dan informasi-informasi yang keren banget pokoknya. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun untuk Bu Tia. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kita nanti buat batch khusus aja deh Bunda, nanti Bunda buat Bunda lagi, nanti kita hadirkan lagi dengan narasumber yang lainnya, kita gabung di nanti Wilson, nanti kalau masih kurang puas silakan minta nomor HP saya ke Mas Rio ya, kita bisa jabrian nanti. Oke. Ya, silakan Joshua. Iya, baik. Untuk teman-teman, karena waktu juga lah yang memisahkan kita, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin bisa di next koridor ide batch yang lainnya. Oke, kita akan tetap berjumpa lagi dengan Bu Fitri ya. Baik. Terima kasih teman-teman di UWK. Selamat ulang tahun ya UWK. Terima kasih Bu. Tetap stay ya Bu ya. Oke. Jadi kita akan mengapresiasi bagi audiens yang aktif bertanya, menyapa dan terfavorit. Baik, kami juga akan memberikan e-sertifikat gratis kepada semua peserta forum online sore hari ini. Dan yang pasti dengan mengisi terlebih dahulu survei kepuasan yang linknya kami kirimkan di kolom chat forum dan bisa dilihat juga di email yang kami kirimkan kepada peserta forum sore hari ini. Kemudian koridor ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggunya menemani sobat milenial dimanapun kalian berada dengan judul dan narasumber yang tentunya sangat keren dan yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial semuanya. Informasi terkait koridor ide dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridoride. So, kami akan tayangkan video acara koridor ide sore hari ini di playlist YouTube Koridor Ide UWK. Dan jangan lupa teman-teman harus mensubscribe ya, harus subscribe pokoknya YouTube channel kita Universitas Widya Kartika Surabaya. Dan tentunya jangan lupa untuk follow Instagram dari Universitas Widya Kartika @info_uwk. Baik, kita juga akan mengapresiasi bagi audiens yang aktif dan terfavorit. Kami akan berikan merchandise dan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal sobat milenial. Jadi yang menang, 2 orang yang menang nih, kalian nggak perlu ambil ke kampus, kita yang antar. Jadi kita melayani kalian dengan mengantarkan hadiah kalian dengan selamat sampai di rumah. Oke? So, siapa pemenang, 2 pemenang dan dari sobat milenial yang aktif dan terfavorit kali ini? Siapa ya? Mungkin teman-teman bisa berdoa deh. Kalau memang mau hadiahnya, kalian berdoa yang serius banget gitu. Mungkin siapa tahu kalian yang dapat. Jadi 2 orang pemenangnya adalah jeng. Yang pertama adalah Hugo Wijanarto. Yeay! Selamat untuk Hugo. Dan yang kedua adalah siapa ya? Jeng. Miswadi Muhammad Hasim. Yeay. Selamat buat 2 orang pemenang pada koridor ide batch 17 sore hari ini. 2 orang pemenang dapat mengirimkan foto kartu identitas untuk memverifikasi data. Foto kartu identitasnya dapat dikirim melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Kemudian selain 2 orang pemenang tadi, kita juga ada pengumuman pemenang virtual sketch competition. Jadi pengumuman untuk yang sudah mengikuti virtual sketch competition ada beberapa pemenang. Siapa aja ya? Kira-kira. Oke. Yang pertama adalah Laila Dwi Yunia. Yang kedua ada Dia Atini Paramita. Yeay. Dan yang terakhir ada siapa ya? Lutfi Fatinuddin. Yeay. Jadi buat 3 orang pemenang virtual sketch competition juga dapat mengirimkan foto kartu identitas untuk memverifikasi data melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Jadi buat 3 orang pemenang
bisa melihat di medsos ya, siapa aja yang menang, kita akan publish teman-teman yang menang. Baik, sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bu Tia yang telah menjadi narasumber pada koridor ide batch 17 sore hari ini, kami mempunyai bingkisan untuk Bu Tia, dan bingkisannya seperti yang kami tampilkan di layar. Ya. Nanti kita kirim ya Joshua ya. Ya, bingkisan ini akan langsung kami kirim ke rumahnya Bu Tia. Jadi Bu Tia tetap Terima kasih. Iya, Mas Rio, ini saya punya hadiah buat peserta ya. Nanti saya kirimkan ke UIK ya. Oh baik, terima kasih. Waduh, wah luar biasa. Hadiah langsung dari narasumber nih. Iya, ada. Ini ada udah dikasih juga Bunda. Enggak usah. Nanti saya kasih hadiah, ada namanya udah saya tulis dari hasil chat tadi, saya pilih, nanti saya kirim ke Mas Rio ya. Tolong Siap. diberikan yang saya pilih gitu. Oke, nanti kita publish juga di sosial media kita nanti. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Panitia terima kasih ya, yang di belakangnya Mas Jo sama Mas Rio itu panitia. Terima kasih sekali ya. Terima kasih Bunda. Nah, tuh kan. Terima kasih ya Mbak. Mas Leo, makasih. Makasih Bunda. I love you. Baik, acara ini juga dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Kami berterima kasih juga sekali lagi kepada Ibu Fitria Widiani Rosinda selaku narasumber dan Kak Rio selaku moderator yang telah memimpin acara pada sore hari ini, dan kepada Bu Tia yang sudah berbagi ilmu dan yang menemani kita lah pokoknya Sobat Milenial di sore hari ini, menambah wawasan, ilmu, pengetahuan apapun itu. Terima kasih banyak untuk Bu Fitria dan Kak Rio. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan buat Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Dan saya Joshua Han, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tindakan. Saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di koridor ide batch berikutnya. Koridor ide, oke. Tata manis, inovatif dan kreatif. you.